keluar room ya? Nggak apa-apa. Oh, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan webinar IGI Takalar edisi ke-23 dengan judul Peranan Guru dalam Kondisi PJJ menuju 100 tahun Indonesia yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita, Ki Dr. Saur Panjaitan 13, anggota BNSP, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta, yang akan dipandu oleh moderator cantik kita, Bunda Nur Islamiyah Baharudin, SPD dari SMP Negeri 2 Galesong Utara. Untuk mengefisienkan waktu, Siti Tira Lestari mempersilahkan Bunda Nur Islamiyah untuk memandu jalannya acara ini. Silakan. Terima kasih Bunda Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul dan bergabung bersama dalam kegiatan webinar IGI Takalar edisi ke-23 dengan tema Peran Guru dalam Kondisi PJJ menuju 100 tahun Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Islamiyah Baharudin, guru SMP Negeri 2 Galesong Utara Kabupaten Takalar yang akan bertindak sebagai moderator hari ini. Kemudian salam hormat saya kepada Ketua IGI Kabupaten Takalar, Bapak Haji Idris Beta SPD MPD, kepada Sekretaris IGI Kabupaten Takalar, Bapak Muhlis M SPD MM, dan juga yang telah hadir bersama kita, Bapak pemateri, Ki Dr. Saur Panjaitan ke-13, serta kepada seluruh peserta webinar guru-guru hebat di seluruh Nusantara, selamat datang. Terima kasih telah bergabung dan semoga tetap semangat untuk mengikuti kegiatan kita ke depannya. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi kita hari ini, terlebih dahulu saya ingin membacakan biodata dari Bapak pemateri. Beliau Bapak Ki Dr. Saur Panjaitan ke-13, beliau lahir di Asahan 22 Juli 1966. Pengalaman kerja dan organisasi, beliau merupakan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP sejak Juli 2019. Beliau juga merupakan Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Pimpinan Pusat Persatuan Taman Siswa sejak 2011 sampai sekarang. Kemudian beliau juga merupakan Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Nasional dari tahun 2020 sampai saat ini. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Yayasan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dari tahun 2012 hingga saat ini. Dan beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Bapak pemateri untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat bulan di tengah malam, ditemani angin di kala sepi, izinkan saya menyampaikan salam sebelum memulai webinar ini. Waalaikumsalam. Banyaklah kabut di malam hari, kabutnya sampai ke Payakumbuh. Sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji yang maha tinggi, puja yang maha mulia, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpah berbagai nikmat dan karunia-Nya. Bila pagi matahari masih terbit dan insya Allah nanti akan kembali terbenam di ufuk. Itu semuanya karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih izinkan darah terpompa dari jantung kita sehingga mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, dan Allah persatukan kita dalam webinar yang luar biasa ini, webinar yang diprakarsai oleh IGI Takalar. Kita berikan aplaus kepada IGI Takalar ini. Izinkan saya
menyampaikan pertama, menyapa kepada yang saya hormati Bapak Danang, Pak Muklis, Pak Idris, tentu sahabat karib saya Bu Umi dari Bogor, dan moderator hebat kita Ibu Nur Islamiyah. Izinkan saya menyampaikan, saya boleh share ya Bu ya, share screen ya. Silakan Pak, silakan. Mohon izin saya share screen untuk memudahkan kita berdiskusi hari ini. Sebagaimana disampaikan kepada kami, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bisa menyampaikan luar biasa seminar yang kita sangat cintai ini. Saudara, saya mengambil peran guru ini dalam 100 tahun Indonesia, sengaja saya kuningkan 100 tahunnya dulu, jadi kita mulai dari 100 tahunnya dulu. Bapak Ibu di seluruh Indonesia sebagai peserta IKI ini, saya senang sesuai dengan namanya Ikatan Guru, jadi kita terikat dengan sama-sama guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya mulai dari suatu kalimat indah saya, Bapak Ibu, bahwasanya Ikatan Guru ini adalah juga, saya yakin, sama-sama membaca amanah konstitusi, yakni adalah didirikan ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, cita-cita luhur pendiri bangsa ini. Oleh karena itu saya sangat tertarik diundang oleh IGI untuk bicara tentang pendidikan melalui tentu kita teman-teman guru sebagai pemerhati yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara, para guru hebat se-Indonesia, izinkan saya memulai dengan kita lihat apa yang kita tuju ke depan, yakni 100 tahun Indonesia ke depan. Kita lihat bahwasanya tidak terasa itu sejak 45 kita merdeka, tahun 90 2021 tahun ini, dan kita akan menyampaikan gagasan hebat kita ini adalah tahun 2045. Dari sekarang ini masih ada sekitar 24 tahun lagi dari sekarang, saudara. Mari coba kita lihat kira-kira dengan yang dicita-citakan pendiri bangsa pada 17 Agustus untuk 100 tahun Indonesia ini, tentulah ada sesuatu yang akan perubahan-perubahan terjadi. Ibaratnya sebuah pesawat, Bapak Ibu, terjadi itu ada apakah dia survive ataukah ada turbulence-nya atau ada disruption-nya. Tentu ada perubahan-perubahan, apakah perubahan yang mengarah positif atau negatif, tentulah mari kita melihatnya ke depan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya mengajak, saya senang dengan materi ini, kita melihat cita-cita pendiri bangsa ini dari tahun 45, sekarang kita menuju 100 tahun Indonesia ini. Bapak Ibu, tentulah kita melihat beberapa catatan pertanyaan yang mendasar perubahan-perubahan itu yang terjadi. Bagaimana perubahan itu akan terjadi? Bagaimana kondisi dunia? Kita bicara tentang dunia juga, 2045. Bagaimana kondisi Indonesia tahun 45? Apa yang harus kita siapkan, Bapak Ibu? Jadi, bagaimana dan terutama kita harus bicarakan apa arah kompetensi pendidikan di tahun 2045 ini. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk itu. Bapak Ibu, pertanyaan mendasar ini yang akan kita jawab, tentulah mari kita mulai bagaimana kita harus membayangkan 100 tahun Indonesia atau tahun 2045 ini, bagaimana dunia ini. Dunia ini bagaimana sebenarnya. Sehingga kita nanti bisa masuk sebagai Ikatan Guru Indonesia, sebagai kita guru ini, sebagai kita yang berkecimpung di pendidikan, kita melihat. Jangan hanya melihat Indonesia, tetapi kita masih melihat dunia. Bapak Ibu, sekarang muncul bahasa yang sangat bagus adalah VUCA, ya. Ini volatility, pergolakan, kemudian uncertainty, ketidakpastian, rumit, dan ketidakjelasan. Ini sebenarnya dimulai dari Amerika. Ini pada saat militer di Amerika, kemudian itu diciptakan, dan sekarang ini juga dibicarakan di dunia-dunia pendidikan. Bagaimana kita membayangkan susahnya, rumitnya, ketidakjelasan pada masa-masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, di samping itu juga kita sangat sering mendengar istilah daripada revolusi industri. Dari mulai industri 1.0, 2.0, 3.0, dan sampai 4.0. Pertanyaannya besok di 2045 sudah industri keberapa ya? Apakah 5.0 atau 6 atau 7 atau mungkin 8? Saya ingin sampaikan poinnya adalah terjadi perubahan. Jadi perubahan itu bagaimana guru menghadapi perubahan itu. Sebenarnya hanya ke sana saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian juga kita ingin lihat bagaimana megatrend dunia ini, kalau kita lihat satu-satu, demografi dunia, kemudian bagaimana urbanisasi global terjadi perpindahan luar biasa, kemudian kita lihat perdagangan internasional, dan kelas pendapatan yang menengah yang semakin tinggi, persaingan sumber alam, dan kemajuan teknologi. Ini banyak sekali yang akan merubah dunia ini ke depan, Bapak Ibu. Dan sekarang di depan mata sudah mulai ada. Bapak Ibu, saya lanjutkan cerita saya ini.
Tidak hanya itu, kita juga harus melihat bagaimana terjadi perkembangan sosial budaya. Perubahan perkembangan sosial politik dan budaya ini juga sangat mempengaruhi kita yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu, bukankah kita sudah diramalkan bagaimana benturan peradaban itu pada tahun 95 oleh Huntington, bahwasanya terjadi keterperangkapan, dikotomi harapan yang tidak terpenuhi, terjadi ketataan yang sangat disparitas antar strata sosial. Itulah dunia. Sekarang kita kembali ke takalar Indonesia. Dari takalar Indonesia, sekarang kita lihat teropong Indonesia tahun 2045 kira-kira bagaimana. Mari kita coba teropong, Bapak Ibu. Apa yang kita teropong? Yang pertama, mari kita lihat sumber daya manusianya. Bapak Ibu, bagaimana jumlah penduduk kita ini sebenarnya kita adalah nomor 4 terbesar. Luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Setelah kita China, India, dan Amerika, kita tingkat dunia. Tapi bagaimana IPM kita, indeks pembangunan manusia kita di tingkat dunia maupun di tingkat ASEAN, ternyata kita masih kategori yang masih belum tinggi. Tentunya bagian daripada kita sebagai guru, Bapak Ibu. Nah, jadi saya ingin katakan, Bapak Ibu, bahwasanya sumber daya manusia yang mempengaruhi, kemudian kita juga lihat sumber daya alam kita, Bapak Ibu. Bagaimana sumber daya alam ini, baik minyak bumi kita yang mengalami penurunan, Indonesia kita yang maritim sebagai orang laut, dan listrik kita ini juga sangat mempengaruhi. Bagaimana kita besok ke depan? Jadi guru harus tahu seperti itu, kondisi itu. Dan wabil khusus tentunya di pendidikan, Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana terjadi perubahan-perubahan. Ini juga sudah sering-sering kita dengarkan, dan bagaimana tingkat angka partisipasi guru, dan yang terakhir ada sering dibicarakan kompetensi guru. Nah, kita di sini, kompetensi guru ini bagaimana kita untuk merubah dunia, merubah Indonesia melalui pendidikan, Bapak Ibu. Nah, tantangan apa sebenarnya yang harus kita dapatkan ke depan? Tantangan itu banyak sekali. Ini mohon maaf satu lagi dari sosial budaya. Bapak Ibu ini lagi kami dibicarakan bagaimana memudarnya wawasan kebangsaan, nasionalisme itu, kemudian bagaimana penghayatan Pancasila, dan bagaimana umat beragama ini sudah mulai Bapak Ibu akan terjadi gesekan-gesekan kalau kita tidak bagus untuk merekapkannya. Terakhir kemarin ada buku yang menjadi dipersoalkan, ada itu buku yang lama. Itu kita harus hati-hati sekali terjadinya pergeseran sosial, politik, dan budaya di pendidikan ini. Nah, oleh karena itu, pertanyaan yang berikutnya adalah sosok manusia apa besok tahun 2045 ini? Kita harus melihat tantangannya itu. Kembali sebagai dunia, tantangan pangan. Jadi ketahanan pangan energi ini menjadi pertanyaan. Bonus demografi kita yang 270 juta. Kemudian perubahan ekonomi global. Demikian juga kondisi geografis kita yang berubah. Kita baru dengar bagaimana kita berdoa semoga itu yang di Mamuju, Sulawesi Barat itu menjadi cepat berlalu, musibah-musibah kita ini. Kemudian perubahan teknologi, Bapak Ibu, dan terakhir perkembangan sosmologis. Bapak Ibu, kita sering lupa kita di kondisi cincin kita ini, geografis kita ini sangat berbahaya, sehingga kita tahu bagaimana sebenarnya tantangan Indonesia kepada 100 tahun Indonesia ini. Dari pertanyaan ini, maka timbullah pertanyaan kita, Bapak Ibu, sosok manusia Indonesia itu sosoknya bagaimana besok setelah kita 100 tahun. Kalau 1745 itu begitu orangnya, sekarang 2001 seperti ini, bagaimana nanti di 2045? Nah, itulah sebabnya saya sangat senang Bapak Ibu kita sebagai guru di sini tentu menyiapkan sosok itu. Nah, mari kita berkata sedikit, izinkan saya memberikan pendapat pribadi tentang sosok ini. Pribadi, Bapak Ibu tentu bisa benar bisa salah, ini kita seminar, nanti kita bisa tambah kurang. Izinkan saya menggunakan kacamata saya tentang sosok dari manusia Indonesia di tahun 2045. Yang pertama ada masyarakat yang sangat terbuka, sangat responsif terhadap perubahan segala bidang. Jadi berubah serubah-berubahnya. Jadi mampu memanfaatkan perubahan dengan untuk kesejahteraan dirinya. Ayo Bapak Ibu, di sisi kanan itu terbuka, tapi di sisi kiri ada yang sangat tradisi, yang tertutup, dan bertahan pada ikatan-ikatan ke dalamnya, tradisi, agama, adat, kepercayaan, dan kedaerahan yang tidak mampu atau tidak berniat mengambil gelombang perubahan besar. Jadi ada dua sisi sosok manusia nanti yang akan di situ. Nah, mana yang lebih banyak nanti bisa kita kaji lebih dalam. Oleh karena itu akan terjadi kelompok masyarakat yang sibinertik. Jadi sering terdengar bagaimana ini kelompok masyarakat yang sangat siber sekali. Kita akan dihadapkan dengan konflik masyarakat terbuka dan masyarakat tradisi yang menimbulkan masyarakat sibernetik ini. Bapak Ibu, kesenjangan makin terjadi tinggi, baik kesenjangan kepentingan maupun kesenjangan etika dan moral.
Jadi terjadi terbelah antara spiritualisme dan materialisme. Dan berikutnya akan terjadi kelompok masyarakat dampak teknologi itu ada yang positif. Kemajuan yang begitu mencengangkan. Hari ini kita bisa diskusi seperti ini, bisa memandang wajah yang Bapak Ibu di seluruh Indonesia dipertemukan dengan teknologi hari ini. Tetapi negatifnya juga banyak mematikan pekerjaan, menghilangkan sosial. Bapak Ibu, kira-kira demikian bayangan kita nanti tahun 2045. Oleh karena itu, maka kita mari mengelolanya. Kita mengelola perubahan itu melalui pendidikan, melalui guru-guru hebat hari ini yang ikut di seminar dia oleh Ikatan Guru Indonesia yang disponsori oleh hari ini. Bapak Ibu, mari kita kelola perubahan itu. Karena kita tidak bisa bertahan, kita tidak bisa menghindar dari perubahan, tetapi kita mengelola perubahan itu dari pendidikan. Bapak Ibu, ini secepatnya saja, sama-sama kita ketahui bahwasanya fungsi pendidikan itu adalah untuk pengembangan diri anak, pengembangan kompetensinya, pengembangan kewarganegaraan dan transformasi budaya. Jadi saya pikir ini saya cepatkan saja. Semua kita sudah tahu pendidikan itu berfungsi untuk mengelola perubahan. Bapak Ibu, pendidikan itu apa, pengertian pendidikan saya pikir juga semua masih ingat bagaimana kita waktu sama-sama melihatnya apa sebenarnya pendidikan itu. Usaha sadar untuk perubahan itu. Yang penting saya ingin sampaikan karakteristiknya pendidikan ini yang bisa merubah dunia ini adalah menghasilkan kecerdasan baik intelektual, emosional, dan spiritual, menghasilkan sebuah akhlak mulia, sehingga terciptalah karakteristik pribadi yang menyangkut sehat, tampil kreatif, demokratis, dan manusia yang bertanggung jawab. Kira-kira itu pendidikan yang bisa merubah daripada kehidupan kita 100 tahun Indonesia. Izinkan saya agak sedikit menusuk ke dalam, kita teropong, Pak Saur, bagaimana kompetensi pendidikan di generasi emas atau 100 tahun Indonesia? Kira-kira yang mau kita ajar apa besok? Kompetensi apa yang dibutuhkan anak-anak? Kalau tadi kita bicara manusia Indonesianya, sekarang kita lihat apa kompetensinya itu, kompetensi pendidikan itu apa kira-kira? Jadi kompetensi anak yang mau kita serahkan itu apa ini sebagai kita guru, kita mau ngasih apa kompetensinya sama mereka? Izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi di sini, ada dua yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, ada kompetensi 100 tahun Indonesia ini atau generasi emas ini, yang pertama adalah kompetensi dasar, basic skill. Kita harus menyiapkan anak-anak ini punya kompetensi dasar, Bapak Ibu, sebagai guru. Kita siapkan kompetensi dasarnya. Yang kedua adalah kompetensi terintegrasi, integrate skill-nya. Jadi dua ini. Inilah kompetensi yang kita siapkan untuk generasi emas 2045 itu. Jadi yang dasar, basic-nya, dan integrate-nya. Terintegrasi dengan berbagai macam kehidupan yang akan saya sampaikan. Itu kira-kira yang harus kita siapkan sebagai seorang guru Bapak Ibu menuju 100 tahun Indonesia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat, peserta webinar yang sangat saya cintai ini, oleh karena itu di kompetensi dasar tadi yang saya sampaikan, itu izinkan saya menyampaikan ada 4 hal. Yang basicnya itu, anak-anak itu harus kita hasilkan kompetensi spiritualnya, kompetensi kewarganegaraannya, NKRI harga mati setelah kita. Kompetensi yang berbasis literasi, ilmu pengetahuan, dan kompetensi belajar untuk belajar. Yang keempat inilah yang saya maksudkan kompetensi dasarnya anak-anak itu yang kita siapkan. Bapak Ibu, itulah kompetensi dasarnya tadi yang di sebelah kiri. Ini yang akan insya Allah kita siapkan membekali anak-anak ini menuju 100 tahun Indonesia, bagaimana perubahan Indonesia dan perubahan dunia. Kalau kita lihat apa saja itu kompetensi spiritual Bapak Ibu, ini sama-sama kita lihat, mungkin di sini ada juga yang guru agama, yakni kemampuan untuk melakukan mendemonstrasikan sesuatu yang mengenalkan kepada kekuasaan dan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha kuasa. Kemudian kewarganegaraan itu tadi sudah disampaikan bagaimana kita bermasyarakat dalam bernegara. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah literasi ilmu pengetahuan. Dan yang keempat tadi saya sampaikan belajar untuk belajar, jadi tidak pernah berhenti. Sehingga manusia itu sebagai manusia yang kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Itulah kompetensi dasarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kembali ke literasi, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, untuk literasi ini yang sering-sering disampaikan oleh Pak Menteri, belakangan sedang kita sering diskusikan. Literasi itu apakah literasi sainsnya, teknologinya, engineering, seninya, dan bahasanya ini juga harus kita siapkan sebagai kompetensi dasar anak-anak ini di menuju 100 tahun Indonesia. Selanjutnya, di kompetensi yang terintegrasi, ada 3 yang ingin saya sampaikan. Kompetensi hadiah untuk hidup, kompetensi untuk kehidupan, dan kompetensi untuk penghidupan. Ini kalau kita
baca lebih ulang di bahasa Indonesia ini. Mohon maaf kalau mungkin ada yang di sini guru bahasa Indonesia agak salah. Saya ingin sampaikan sebenarnya yang saya maksud dengan hidup itu adalah basic needs-nya ya. Bagaimana dianya bisa bertahan hidup, kebutuhan fisiologisnya, kebutuhan rasa aman dan keselamatan, dan kebutuhan psikologisnya. Itu yang saya masuk kompetensi hidup. Sedangkan kompetensi untuk kehidupan itu dibagi dua, hidup bermasyarakat di satu sisi, dan dia hidup berbangsa dan bernegara. Itulah kompetensi untuk kehidupan. Sedangkan kompetensi untuk penghidupan kita bagi tiga, Bapak Ibu, baik human capitalnya, naturalnya, dan finansialnya. Itulah yang saya ingin sampaikan. 100 tahun kita siapkan anak-anak kita menuju 100 tahun Indonesia ini. Saya pikir itu Bapak Ibu yang pertama ingin saya sampaikan. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan di statement pertama ini adalah bahwasanya kita harus menyiapkan manusia unggul 100 tahun Indonesia ini. Kita harus siapkan generasi 2045 adalah generasi yang memiliki kompetensi yang sangat baik agar dia mampu melejitkan daya saing bangsa Indonesia ini. Kita harus mengantisipasi perubahan teknologi yang ada yang ke arah negatif dan yang ke arah positif. Nah, mari kita besarkan arah positifnya dan kita minimalkan yang negatifnya. Saya pikir itu dengan tagline kita bahwasanya pendidikan adalah untuk perubahan. Dan yang buat itu adalah para guru-guru yang sebagian besar adalah ikut di seminar ini. Jadi manusia unggul adalah manusia yang punya kompetensi. Dan tahun 2045 kita punya kecakapan yang luar biasa, dan kompetensi itu saya ulangin adalah juga kompetensi yang berkarakter. Semuanya melalui proses pendidikan, dan itu adalah dilaksanakan oleh para guru-guru hebat se-Indonesia. Itulah slide saya yang pertama, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk slide yang kedua. Bapak Ibu, kita bicara sudah itu 100 tahun kita ke depan, kira-kira begitu, tahun 2045. Sekarang pertanyaannya bagaimana peran guru untuk ke sana? Saya belum sampai ke PJJ, Bapak Ibu. Izinkan saya Bapak Ibu bagaimana kita menyampaikan, sebenarnya intinya ada dua poin yang disampaikan. Di satu sisi ada guru, di sisi lain adalah murid. Bagaimana dia menyampaikan pesan, bagaimana menyampaikan sesuatu kepada murid. Jadi ada dua sisi, saya ulangin. Di sebelah sana ada murid di hadapan kita, dan di depannya ada guru yang bangga menjadi guru yang menyampaikan sesuatu. Nah, tentulah dalam bekerja seorang guru ini, izinkan saya membawa nama Badan Standar Nasional Pendidikan, yang sampai hari ini kita masih kepada PP 17, Bapak Ibu, tahun 2010, ada 8 standar yang kita hadapi. Jadi bagaimana kita standar kompetensi lulusan, SKL, atau kompetensi apa yang harus kita ajarkan kepada anak. Apa isinya? Bagaimana kita memprosesnya? Bagaimana kita menilai anak-anak itu? Dan standar pendidikan apa? Pendidik apa yang kita harapkan? Jadi guru yang bagaimana standarnya yang harus bisa, supaya bisa melaksanakan, mentransfer tadi dari guru kepada murid itu. Standar pengelolaannya, sarana prasarana apa yang dibutuhkan, dan standar pembiayaannya. Bapak Ibu, saya ingin tekankan ke 8 standar ini. Saya sering sekali menganalisis kepada Bapak Ibu semuanya. Saya ingin katakan Bapak Ibu, ke 8 standar ini, 6 diantaranya sangat tergantung kepada Bapak Ibu guru. Saya ulangin, 6 diantaranya sangat tergantung kepada Bapak Ibu guru. Bukankah SKL itu dipengaruhi guru, bagaimana bisa menyampaikannya? Bukankah penyampaian isi itu oleh guru? Bukankah memproses itu guru? Bukankah menilai itu oleh guru? Bukankah mengelola itu juga guru? Termasuk tentunya kepala sekolah. Kecuali yang sarana prasarana dan pembiayaan. Tentulah kita tidak terpengaruh oleh itu, kita tidak bagian daripada menyiapkan sarana prasarana untuk itu. Bapak Ibu, jadi bicara pendidikan sebenarnya adalah bicara guru. Bicara kurikulum, bicara guru. Bicara PJJ, bicara guru Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, di Badan Standar sekarang PJJ. Bapak Ibu ada standar, ibaratkan ini lompat tinggi Bapak Ibu, tentulah standar anak-anak SD lompat tingginya lebih rendah daripada anak SMP atau anak SMA. Ini ilustrasi singkat. Bapak Ibu, standar yang dibuat pemerintah, pengetahuan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak, siswa kita itu ada standarnya. Nah, tentulah ini akan menjadi barometer kita menyampaikan ilmu atau pengetahuan yang kita sampaikan pada anak-anak, termasuk pendidikan karakter tentunya. Bapak Ibu, ini akan tersampaikan manakala kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Jadi saya ulangin, karena ada 2 arah tadi
guru dengan siswa, sesungguhnya ini guru dengan siswa menyampaikan pesan. Jadi kita sebenarnya menyampaikan pesan sesuatu kepada anak-anak kita, dan kalimat kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi, Bapak Ibu. Kita sekarang mulai masuk ke PJJ ini. Bapak Ibu, bukankah komunikasi yang paling penting sekarang di era globalisasi sekarang? Mari kita renungkan, Bapak Ibu. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial dan sangat membutuhkan komunikasi. Mau seiring berkembangnya teknologi, bentuk komunikasi menjadi lebih canggih lagi. Masalah bentuk nanti, yang jelas perlu komunikasi. Bapak Ibu. Bapak Ibu, komunikasi adalah bagaimana kita memproses, memindahkan dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Saya pertegas, bagaimana gagasan ilmu yang ada di dalam standar pendidikan, yang di benak kita Bapak Ibu guru untuk menyampaikan kepada murid kita di depan sana. Bukankah itu adalah proses sebuah komunikasi, Bapak Ibu? Jadi kita bagaimana yang menguasai komunikasi, itulah yang bisa menyampaikan kepada anak-anak kita. Lihat bagaimana ruwetnya ini, komunikasi itu. Kita nggak bisa bayangkan kita hari ini bisa berkomunikasi dari seluruh Indonesia. Begitu indahnya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, saya diingatkan Bu Umi pernah di Bogor, ini kalau nggak paham salah menyampaikan komunikasi, bingung. Yang satu nanya, satu bingung. Hati-hati. Bahkan bisa jadi ribut di komunikasi. Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah komunikasi, bagaimana guru menyampaikan pesan kepada murid. Itu adalah topiknya, komunikasi. Dan komunikasi itu menuju 100 tahun tentu semakin lama semakin berubah. Karena itu semuanya akan disampaikan dengan baik. Ternyata Bapak Ibu, hari berganti, bulan berganti tahun, ternyata komunikasi kita itu terganggu dengan adanya kondisi pandemi. Oleh karena itu kita tidak bisa lagi menyampaikan dengan baik. Terganggu Bapak Ibu dengan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan pendidikan itu berubah? Apakah tujuan pendidikan yang tadi anak bangsa tadi mencerdaskan kehidupan anak bangsa akan kita rubah Bapak Ibu setelah terjadi pandemi? Bapak Ibu, jawabannya tidak. Saya pikir kita harus tetap setia Bapak Ibu, kita harus tetap setia sebagai guru untuk menyampaikan ilmu. Akan tetapi karena kuncinya di komunikasi, maka hari ini kita perlu kreativitas berkomunikasi. Ada kreativitasnya di komunikasi ini, di PJJ ini. Muncullah kita di PJJ. Bapak Ibu, bukankah Ki Hajar Dewantara sudah pernah menyampaikan, jadikan semua setiap tempat sebagai sekolah, dan jadikan setiap orang sebagai guru. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak mudah kalimat ini. Ternyata begitu PJJ baru sebulan, 2 bulan, Bapak Ibu bagaimana mengeluhnya para orang tua, tak siap juga, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita perlu bantuan media untuk memperbaiki daripada komunikasi ini. Jadi media itu bagian daripada komunikasi. Apa saja Pak Saud itu medianya? Fungsinya adalah bagaimana memotivasi minat atau tindakan itu, kita menyajikan informasi kepada anak-anak kita, dan memberikan instruksi kepada anak kita. Jadi kita sekarang sudah masuk kepada bagaimana kita sekarang di PJJ Bapak Ibu, di kalimat awal tadi kita adalah menyampaikan sebuah informasi dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa ini. Kita perlu mengadakan Bapak Ibu kreativitas kita mengajarkan anak kita di masa PJJ ini. Kreativitas itu tentulah tergantung daripada Bapak Ibu semuanya di lapangan. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan prinsip daripada media itu, media komunikasi tadi itu harusnya efektif. Bapak Ibu, tidak ada yang satu pun yang bisa digunakan seluruh Indonesia sama persis, tidak beda. Tentulah di Takalar beda, dengan Bu Umi di Bogor beda, yang di Malang beda, di Medan beda, di Papua beda, di Jawa beda. Tentulah berbeda-beda Bapak Ibu. Pemilihan media itu berdasarkan kepada tepat gunanya. Efektif atau tidak itu media yang kita siapkan pada PJJ ini. Yang kedua Bapak Ibu, apakah relevan? Kita ngajar apa ini? Apakah kita menyampaikan olahraga? Apakah agama atau matematika? Tentulah Bapak Ibu berbeda. Jadi kita harus melihat media komunikasi itu harus relevan atau tidak. Yang ketiga, efisien atau tidak. Jangan sampai biaya terlalu besar Bapak Ibu. Kita pilih media yang begitu besar biayanya, menjadi kurang ekonomis. Ini perlu juga kita pertimbangkan yang ketiga.
Yang keempat, dapat digunakan. Secanggih apapun media tadi kita itu yang kita buat untuk komunikasi, Pak Saur kan kita mau komunikasi sama anak-anak nih. Tapi ternyata nggak bisa dipakai. Saya pikir ini juga tak baik. Dan yang terakhir adalah kontekstual, mengedepankan aspek lingkungan sosial budaya, dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran life skill daripada anak-anak kita ini. Inilah prinsip daripada media yang kita buat dalam kondisi PJJ. Jadi guru-guru ini dituntut untuk Bapak Ibu berkreativitas untuk membangun, menciptakan sebuah media sehingga bisa berkomunikasi, menyampaikan pesan kepada anak-anak kita itu. Dengan demikian tagline-nya adalah guru kepada murid pada posisi PJJ ini adalah tergantung daripada apa yang harus kita siapkan kepada anak. Bapak Ibu, ini saya pikir saja. Mohon izin Bu Nur Islamiyah, masih bisa 5 menit lagi ya. Bisa, Pak. Masih ya, mohon maaf. Pagi ditungguin bisa. Bisa. Baik, berikutnya aspek yang harus disiapkan untuk kita PJJ ini. Aspeknya apa saja Pak Saur? Tentulah kita tadi membangun sebuah media komunikasi itu Bapak Ibu pasti canggih semuanya. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya ya. Lain Bu Umi, lain lagi gayanya ya. Lain Bu Nur Islamiyah, lain lagi gayanya. Semuanya tergantung kepada kita masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan 4 hal. Kesiapan sarana dan prasarana tentulah beda Bapak Ibu. Sarpras di daerah tertentu, daerah A, daerah B, daerah C. Sekolah A, sekolah B, sekolah C. Guru A, guru B, guru C. Beda-beda kesiapan sarana prasarananya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita petakan kompetensi guru dalam pemanfaatan teknologi ini. Berkomitmen. Bapak Ibu, kalau Bu Umi, saya pasti kalah masalah TIK ini. Saya jauh di bawahnya Bu Umi ini. Nah, tentulah kita harus melihat kompetensi guru kita dalam memanfaatkan TIK ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kesiapan peserta didik. Nah, ini sering salah kita. Sering-sering Bapak Ibu kita menggunakan ukuran baju kita. Ukuran baju kita ini kita pakai, Bapak Ibu, untuk pada anak-anak kita. Padahal anak-anak kita mungkin belum punya gadgetnya. Mungkin HP-nya untuk orang dua. Mungkin tak punya sinyal dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya pikir aspek yang harus kita siapkan, mari kita lihat ketiga hal ini. Setelah kita lihat ketiga hal ini, barulah kita rencanakan sebuah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi setelah kita lihat siap sarana kita, kompetensi guru kita, dan kesiapan pada anak kita. Saya pikir itu Bapak Ibu, ini contohnya kalau mau kita bikin checklistnya nih, bagaimana kesediaan laptopnya, bagaimana internetnya, bagaimana kalau bagaimana dirinya, dan bagaimana listriknya di rumah, bagaimana modulnya, dan seterusnya. Kita siapkan semuanya, coba kita checklist pelan-pelan untuk sarana prasarana. Kemudian bagaimana kompetensi guru kita, apakah dia bisa Google Drive, apakah bisa teknologi lainnya, kita cek, bisa nggak dianya. Jangan buka Zoom juga masih kesusahan, masalah mute dengan unmute juga kadang-kadang masih kebingungan, dan seterusnya, kita cek baik-baik. Oleh karena itu, berdasarkan data yang ada itu, kita buatkanlah perencanaan daripada PJJ ini. Kita rencanakan dengan baik, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana kita identifikasi? Kita identifikasi kesiapan aspek yang tadi, yang 5 tadi, kita lihatkan. Ini loh, kesiapannya begini. Kemudian, kita bahan ajar apa ini yang mau kita sampaikan? Oh, tentang ini. Tentu Bapak Ibu paham untuk itu. Ini loh materinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi kita? Lagi-lagi komunikasi. Gimana kita menyampaikan pesan kita ini kepada anak-anak ini. Strategi kita ini. Dan yang keempat, kita tentu akan menilai, karena bagaimanapun juga pasti akan ada penilaiannya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk pendidikan karakternya. Bapak Ibu, kita perlu koordinasi dengan teman-teman sejawat dan teman sesama sekolah. Bapak Ibu, ini perlu supaya jangan, kalau bisa dibarengkan, kenapa kita harus berbeda-beda teman-teman guru ini, kita harus koordinasi. Dan yang paling penting adalah koordinasi dengan orang tua Bapak Ibu. Sering-sering kita lupa, terutama untuk tingkat pendidikan dasar ke bawah, itu rata-rata yang sekolah anaknya itu kan ibunya ikut sekolah. Jadi kalau kita tidak koordinasi, ini akan sulit sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu, setelah kita rencanakan PJJ kita ini, kita evaluasi Bapak Ibu. Jangan lupa, kita evaluasi. Kita evaluasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah efektif selama ini? Guru atau mengirim materi pelajaran itu bagaimana waktu kita kirimkan? Kita akan lihat. Jadi, pelaksanaannya kita lihat. Setelah kita mengirim materi pembelajaran, kemudian Bapak Ibu, kita kirimkan yang kedua adalah peserta didik itu mengerjakan tugasnya secara mandiri,
Kemudian anak-anak itu, guru dan peserta itu berinteraksi. Sekali lagi, 3 ini ada interaksi, ada komunikasi, Bapak Ibu. Ada komunikasi, dan kemudian si anak itu akan menghasilkan pesannya kepada kita, dan yang terakhir kita akan membuat umpan balik atau penilaiannya. Dari pelaksanaan ini, Bapak Ibu, baru kita evaluasi sebagai berikut. Ini penting. Sering-sering kita lupa mengevaluasi berkelanjutan. Evaluasi diri terus. Bapak Ibu, kita lihat apakah efektif dan efisien yang selama ini kita bikin PJJ itu. Kita lihat. Kemudian kita cek lagi pemetaannya, apa kesulitannya? Oh, ini, oh yang mana kira-kira? Oh, orang tuanya yang salah, anaknya yang salah, yang kurang, atau guru kita yang kurang, dan seterusnya. Kita evaluasi, kita petakan di mana kesalahan-kesalahannya. Kita perbaikin. Kita adakan supervisi, kepala sekolah harusnya ikut mensupervisi, dan kemudian kita bikinkan tindak lanjutnya ke depan Bapak Ibu. Perbaikan. Saya pikir itulah dalam kondisi PJJ ini Bapak Ibu, kita harus menyiapkan, tidak bisa ada rumus yang satu untuk seluruh Indonesia dalam kondisi pandemi ini. PJJ itu tentu berbeda-beda. Tapi poin dasarnya adalah menyampaikan sebuah informasi, komunikasi antara guru dengan murid, dengan media yang sangat kreatif, tergantung sarana prasarana, kemampuan guru, kemudian kondisi siswa, dan keadaan dukungan daripada orang tua. Saya pikir itu presentasi saya hari ini, sehingga kembali pertanyaan di depan, bagaimana peran guru dalam PJJ menuju 100 tahun Indonesia? Jawabannya Bapak Ibu pasti langsung bisa bertanya. Alhamdulillah, saya sebagai guru punya peran yang sangat penting untuk menuju 100 tahun Indonesia. Uang belum keadaan pandemi aja kita sangat penting, apalagi dalam keadaan pandemi ini. Cobaan kita semakin besar Bapak Ibu, bagaimana kita untuk bisa menyampaikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu, saya berharap semuanya adalah orang-orang setia, tetap setia dengan amanah konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu Bapak Ibu, tagline kita, peran guru itu adalah sangat luar biasa, 100 tahun Indonesia itu. Itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, sehingga kita kalau kembali melihat ke belakang, itu mencerdaskan kehidupan bangsa adalah untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, itu sering kita baca, yakni landasan pokok pendidikan adalah kebangsaan yang bebas, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu Bu Usmia, saya pikir nanti masih ada mungkin diskusi lagi lebih panjang, tapi izinkan saya tanggung ini ada 1-2 lembar lagi. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan sebagai orang Indonesia kita, jangan lupa yang kita ajarkan mau PJJ, dalam kandang PJJ ini, walaupun tidak Bapak Ibu, yang kita ajarkan harus tentang kebangsaan. Tahun 28, sebelum Sumpah Pemuda, Ki Hajar pernah berpidato. Kita harus mendidik anak-anak kita. Pesan yang kita sampaikan, jangan lupa pelajaran apapun kita adalah Indonesia, kalau tidak nanti dia akan jadi lawan kita. Ini penting kita renungkan, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita perlu itu menghasilkan sebuah pelajaran Pancasila. Tadi saya katakan tadi, kompetensi yang kita harapkan mau 100 tahun Indonesia ini, begitu kita melihat kepada akar dasar kita adalah manusia-manusia Pancasila, insya Allah kita akan tetap menjadi NKRI ini. Bagaimana kita menciptakan tatanan kehidupan Pancasila ini. Jadi Bapak Ibu mau dibawa kemana Indonesia 100 tahun? Bagaimana PJJ ini? Bagaimana kita sebagai guru? Kita jawabannya Ki Hajar pernah menyampaikan. Kita harus melanjutnya dengan sebuah kalimat, manusia yang kita harapkan adalah manusia yang merdeka pikirannya, bahagia jiwanya, sehat sejahtera hidupnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Dan itu semuanya adalah oleh guru-guru yang baik se-Indonesia, dan salah satunya adalah guru yang ikut hari ini di webinar yang oleh IGI ini. Jadi guru-guru pemimpin, guru adalah leader, Ingkarso Sungtulodo, Imaudio Mangunkarso, Tutpuri Handayani, dan belakangan disebut dengan guru penggerak Bapak Ibu. Itu saja Bu Umi, saya pikir, oh ini satu lagi ada ini, Pancasila Bapak Ibu. Ini saya pikir ini semuanya kita sudah tahu, ini tentu kita sering mengomongkannya, tapi sering jarang kita mengamalkannya. Kalimat indah saya di sini adalah Bapak Ibu, ini kalau dijumlahkan IGI Takalar, orang Takalar dijumlahkan dengan orang Bogor, dijumlahkan dengan orang Madiun, orang Malang, dijumlahkan dengan Sahur, dijumlahkan, tidak bisa dijumlahkan. Sama dengan 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4, nggak bisa kita jumlahkan. Harus ada persamaannya. Persamaannya itu adalah Pancasila. Bapak Ibu,
begitu kita jumlahkan ini adalah sama-sama Pancasila, maka bisa kita jumlahkan. Jadi menjadi 6/12 tambah 4/12 tambah 3/12. Per 12-nya itulah Pancasila. Anak-anak yang kita hasilkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita berbeda, tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Sebagai orang Sulawesi, Bu Umi, sebagai orang Takalar, pada umumnya kita sama saja, nenek moyang kita adalah pelaut. Jadi dalam keadaan kesimpulan saya sebagai kondisi PJJ, Bapak Ibu, PJJ ini kalimat kuncinya adalah guru adalah maha tahu. Guru adalah maha tahu, maha kreatif, sekalipun dia tidak tahu. Saya ulangin, guru maha tahu, sekalipun dia tidak tahu. Guru maha kreatif, sekalipun dia tidak kreatif. Oleh karena itu, pelaut Bapak Ibu tidak bisa merubah arah angin, tetapi bisa merubah layarnya untuk menuju tempat yang ditujunya. Saya ulangin, ini orang Takalar ya. Laut tidak bisa merubah arah angin, tetapi bisa merubah layarnya untuk menuju tempat yang ditujunya. Jadi IGI hari ini oleh Takalar harus memberikan contoh, Bapak Ibu, tujuan daripada pendidikan Indonesia mensejahterakan kehidupan bangsa. Dalam kondisi keadaan sekarang pandemi, tujuan kita tidak akan pernah berubah. Yang kita rubah adalah layar kita, yang kita rubah adalah cara mengajar kita dalam kondisi PJJ ini. Jadi saya ulangin, guru tidak bisa merubah pandemi ini, tapi guru bisa memanfaatkan pandemi ini untuk menuju daripada tujuan pendidikan kita, mencerdaskan anak bangsa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, insya Allah ada manfaatnya, kita mungkin nanti ada tanya jawab, yang kurang lebih mohon kami dimaafkan, dan insya Allah ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Saya kembalikan kepada moderator kita yang cantik, Ibu Nur Islamiyah. Saya kembalikan mikrofon ini kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak materi, Bapak Dr. Saur Panjaitan. Itulah tadi sangat menarik sekali materi kita hari ini. Kita sudah mendengar tadi tentang peran guru dalam kondisi PJJ menuju 100 tahun Indonesia, di mana kita memang harus bagaimana perubahan itu kita lakukan, terutama kita sebagai guru untuk menuju generasi emas di 2045. Bagaimana dengan para peserta? Jadi sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab agar kegiatan kita mungkin lebih interaktif. Jika ada peserta yang ingin bertanya lebih lanjut lagi bagaimana peran guru di masa PJJ ini, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa juga bertanya langsung dengan menekan tombol raise hand. Saya lihat di chat ini. Ini sudah ada Ibu Sri Handayati. Kita persilahkan dulu ya Bunda ya. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Silakan Bunda Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ya, perkenalkan saya dari SMP 1 Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Bapak Bu Umi. Ya, iya. Rasanya kayak dapat angin surga ketika pemaparan Bapak tadi. Soalnya apa? Kayaknya dari PJJ ini kita sebagai guru kayaknya apa ya? Banyak sekali kendala, terutama anak-anak itu motivasinya itu sangat kurang sekali. Ketika tadi ada yang terakhir yang saya lihat, kita tidak bisa mengubah pandemi, tetapi kita bisa mengubah layar. Nah, itu sangat terkesan sekali bahwa kita memang sebagai guru meskipun tidak tahu harus tahu. Ya, itu Pak. Terima kasih. Jadi pertanyaannya bagaimana supaya kita itu bisa menjadikan anak-anak kita yang sekarang itu motivasinya itu sudah sangat berkurang sekali, Pak. Karena mungkin PJJ-nya yang terlalu lama dan juga kita mungkin
kurang bisa kreatif dalam memberikan ke anak-anak, sehingga anak itu motivasinya itu makin lama makin berkurang. Mohon pencerahannya Pak, bagaimana supaya kreatif kita, terutama ibu guru yang Bapak Ibu guru yang ada di pedesaan ini bisa meningkat. Terima kasih Bapak, terima kasih, materinya sangat bagus. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bunda Sri. Silakan Ki Saur. Iya. Oh, kan. Langsung ya Ibu ya, langsung jawab ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya senang sekali dari Pandaan ya, itu sekitar 1 jam perjalanan dari Surabaya ya Bu ya, keluar tol Pandaan ya Bu ya. Oke, saya pernah ke sana, diundang ada di sana sekolah juga, saya pernah ada di sana. Ibu, saya pikir kita ini, kalau pernah saya jelaskan sedikit Bu ya ceritanya, waktu terjadi bom Hiroshima dan Nagasaki, itu Kaisar Jepang, yang dikumpulkannya adalah bagaimana dia menderitanya, yang dikumpulkannya adalah para guru Bapak Ibu, bukan para tentara. Sehingga para tentara, kita baru perang, kita baru kena bom Hiroshima dan Nagasaki, yang Kaisar kumpulkan adalah para guru. Apa jawaban Kaisar, Bapak Ibu? Jawabnya, kita sudah tidak bisa lagi merubah apa boleh buat, ini sudah kita terjadi perang dunia yang luar biasa, Nagasaki dan Hiroshima sudah dibom, dan ini saatnya kita bangkit, dan yang membuat bangkit itu adalah para guru-guru. Dan akhirnya terbukti Bapak Ibu, Kaisar itu benar, dan guru itu sudah diperhatikannya luar biasa, dibawakannya ke luar negeri, belajar kemana-mana, kemudian dikembalikannya ke daerah asalnya Jepang, dan semua hari ini kita mengakuinya, kita pasti pernah membacanya, bagaimana Jepang itu, bagaimana dahsyatnya bom atom Hiroshima dan Nagasaki, dan bagaimana kita mengakuin dahsyatnya kemajuan Jepang itu. Bapak Ibu, ilustrasi itu sama Bu, yang saya sampaikan Ibu dari SMP 1 Pandaan, dahsyatnya pandemi ini Bapak Ibu, kalau guru ini tidak bisa untuk ikut campur depan, maka kita akan tenggelamlah satu generasi di Indonesia ini. Oleh karena itu dalam banyak kesempatan kita dengan Mas Nadiem, mohon maaf, biasa dia senang dipanggil Mas Nadiem, Bapak Ibu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam beberapa kali kita seminar, tentulah kita berkoar-koar menyampaikan bahwasanya pandemi ini tentu harus dilawan, dari sisi kesehatannya tentu sudah ada yang bidang kesehatannya Bapak Ibu, tetapi dalam kondisi yang seperti ini, biarlah itu ya, saya katakan tadi 8 standar. 8 standar pendidikan yang sarana prasarana tadi itu, biarlah itu diurus oleh kementerian lain. Sedangkan kita guru ini tetap berjalan menyampaikan pesan kepada anak-anak kita itu. Jadi kondisi pandemi ini tidak menjadikan halangan kita untuk menyampaikan pesan pada anak-anak. Itu kalimat indahnya. Nah sekarang to the point-nya Bu. Bapak Ibu, karena Ibu dari Jawa, saya katakan pasti pernah nonton wayang Bapak Ibu, mungkin Bapak yang senang nonton wayang ya. Di wayang itu ada dalangnya Bapak Ibu. Saya bingung, walaupun saya orang Batak, saya pernah juga nonton wayang 1 hari 1 malam ya. Nah, kalau Bu Umi kan nggak mungkin pernah itu ya. Wayang itu, dalangnya itu Bapak Ibu, ada istilahnya, dalang ora tahu kurangan lakon. Bapak Ibu, dalang itu sebagai guru Bapak Ibu, dia ada saja caranya yang disampaikan, menyampaikan cerita itu dari mulai habis Isya biasanya sambil menjelang subuh, ada saja disampaikan. Ada saja lakon yang disampaikannya dengan mimik gaya bahasa yang lainnya. Demikian juga Ibu yang baik dari Pandaan, kita tahu anak-anak kita ini sifatnya, apakah kita ngajar SD, atau SMP, atau SMA, atau SMK, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya, kita tahu anak-anak kita ini. Sehingga, apa yang kita sampaikan Bapak Ibu, kita tahu banget kebutuhan anak-anak kita ini, supaya dia termotivasi. Saya sangat yakin Bapak Ibu para guru, ini tahu sebenarnya kebutuhan anak kita itu. Tapi biasanya sering persoalannya, biasanya tergandala sarana prasarananya. Sehingga sering-sering saya mendapat WA, ingin hati memeluk gunung, apa daya Gunung Bromonya mau meletus Bu, yang di Jawa Timur itu. Sehingga terganggu seperti itu. Jadi jawaban saya Bapak Bu, saya pikir saya setuju dengan statement Ibu, dan Bapak Ibu jangan khawatir, kita sebagai para guru di Indonesia, para guru hebat Indonesia ini, pandemi ini tetap kita harus waspada, kesehatan harus nomor 1, Bapak Ibu, harus nomor 1, tetapi tujuan kita yang sangat mulia, dengan menciptakan berbagai macam
kreativitas, komunikasi, media pembelajaran ini perlu dituntut dari kita semuanya. Itu mungkin sementara jawaban saya kepada Ibu yang baik dari SMP 1 Pandaan, Jawa Timur, Pak Pasuruan. Saya kembalikan kepada Bu Umi atau Bu Nur Islamiyah. Silakan. Terima kasih, Pak. Ini juga sudah banyak pertanyaan di kolom komentar. Saya bacakan saja secara langsung salah satunya. Yang pertama dulu dari Ibu Sutia. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai guru pada era PJJ ini dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang ada agar tujuan pembelajaran tetap tercapai? Oke. Baik, Bu. Ini satu-satu atau langsung beberapa orang, Bu Nurismia? Saya ikut aja. Atau saya bacakan boleh, tiga boleh. saja dulu, kan ada Boleh. 3. Kemudian ada juga pertanyaan kedua dari Pak Jarot ini. Bagaimana guru SMK mapel produktif menyikapi PJJ, sedangkan produktif tanpa praktik itu sepertinya semu. Jadi guru SMK mapel produktif yang ini. Kemudian pertanyaan terakhir dulu. Kemudian dari Pak Yusmin Muin. Pertanyaannya, bagaimana cara membangkitkan semangat guru dengan tadi hampir sama, dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki agar mempunyai kreativitas pada masa pandemi COVID-19 ini? Ya. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang bertanya luar biasa ini, pertanyaan-pertanyaan hebatnya luar biasa. Sebenarnya hampir sama. Saya pikir yang terakhir itu hampir sama dengan Ibu yang tadi SMP 1 Pandaan ya. Saya pikir sama. Jadi jawaban kami memang Bapak Ibu kita ini sebenarnya melihat bagaimana kacamata kita ini harus kita tebalkan minus kita ini untuk meneropong daripada kebutuhan anak-anak kita. Jadi harus kita tahu gimana mereka sesungguhnya. Bukankah kita diajari waktu kita di bangku kuliah ilmu psikologis kita bahwasanya untuk anak SD begini, SMP begini, umuran begini, laki-laki itu begini kalau umur sekian, masa pertumbuhannya sekian, dan seterusnya. Ini perlu kita lihat sehingga kita bisa menyesuaikan itu. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat tentu di depan mata kita kurikulum yang disampaikan. Kurikulum ini. Yang kita sampaikan ini pakai media apa ini, mari kita diskusikan dengan baik Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir. Bukankah Kemendikbud sudah mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, tidak mesti harus 100% materi itu disampaikan. Tidak mesti harus 100%. Tetapi Bapak Ibu yang perlu saya garis bawahi adalah Bapak Ibu bagaimana anak-anak ini sebenarnya itu bisa juga enjoy menikmati daripada sekolah ini. Saya pernah berilustrasi Bu Nur Islamiyah, kita adakan survei kecil-kecilan kepada sekolah anak-anak sekolah itu sebelum pandemi ini. Hari Minggu sore kita tanya, apa yang kau rasakan setelah sudah Minggu malam menjelang hari Senin? Nah, sebagian anak-anak menjawab, saya itu terlalu lama sekali menunggu karena saya sudah rindu mau ketemu guru saya besok Senin. Tapi yang satu lagi menjawab, aduh, udah hari Minggu sore lagi. Subhanallah, besok saya ketemu lagi guru saya yang luar biasanya itu. Bapak Ibu, cerita itu berarti ada 2 titik poin yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Itu belum pandemi, Bapak Ibu. Ya, itu belum pandemi. Jadi artinya pandangan anak-anak itu terhadap guru juga adalah tergantung kitanya. Dengan demikian pertanyaan Ibu tadi itu, mari kita menyelami jiwa anak-anak kita ini sehingga dia sangat senang, ada kerinduan yang luar biasa begitu lihat Bu Nurmina dia, ada kerinduan. Aduh, kok lama banget ini Bu Nurmina nggak ngirim WA nih kita. Kok kita lama nggak di Google di Zoom-nya, di Google Chrome-nya, kok lama sekali nih nggak ada. Ada kerinduan di situ. Pak Saur apa yang disampaikan? Mohon jangan terlalu monoton Bapak Ibu dengan materi yang A, B, C, D, E, F saja. Tetapi adalah selingan-selingan bumbu-bumbu. Ada hal-hal yang semuanya adalah membuat kreativitas, membuat anak-anak ini menjadi lebih tertarik untuk belajar itu Bapak Ibu. Saya pikir itu kalimat intinya. Nah, khusus SMK. Pak Jarot, kita pernah diskusi ada 2 jam kita webinar di Direktorat SMK. Itu kita dengan Pak Bahrun hari itu, ya kemudian dengan Pak Direktur, kemudian Pak Dirjen. Jadi sempat ada kita rencana membuka itu. Nah, jadi benar statement Bapak, nggak mungkinlah kita ini SMK produktif tanpa ada tatap muka. Itu memang kita akuin Bapak Ibu. Nah,
Dalam pertemuan itu kita dengan Pak Dirjen, Pak Wikan, dengan Pak Direktur kita sampaikan seperti itu. Akan tetapi, Bapak Ibu, Pak Jarod ada masalah di sebelah sana. Ada masalah di sebelah sana, yakni kalau dia harus bertatap muka dengan alat prakteknya itu, terjadilah melanggar protokol kesehatan itu, yang 3M itu, maka anaknya nanti bisa pintar itunya, ilmunya tinggi, Bapak Ibu, tetapi kesehatannya akan terganggu. Kita milih mana? Jadi kita bikinkan ini diagram, oke, kita tatap muka, kemudian anak-anak menjadi pintar, SMK-nya Pak Jarod, pintar dianya, jadi bisa dianya prakteknya. Tetapi di bawah kita minta dari Kementerian Kesehatan itu sangat berbahaya karena produktifnya ini. Jadi kita timbang-timbang, bukankah kita menimbang-nimbang mana lebih banyak mudaratnya sama manfaatnya? Akhirnya kembalilah kita katakan pada saat itu Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Wikan dan Pak Direktur, Pak Bahrun menyampaikan itu masih belum bisa dibuka, terutama untuk daerah-daerah yang sangat merah sekali, kecuali yang sekarang sudah mulai ada yang membuka. Ya, di Bengkulu sudah mulai ada tatap muka, Bapak Ibu, di daerah Bengkulu. Nah, tapi daerah lain masih belum ada yang berani karena memang luar biasa pandemi ini. Jadi Pak Jarod, terus bagaimana Pak Jarod? Apa boleh buat? Pak Jarod, saya pikir amanah pada konstitusi kita, memang kita perlu anak-anak itu punya keterampilan, penuh keterampilan di SMA ini. Tetapi Bapak apa boleh buat, kita guru ini dipandang untuk kreatif, menyampaikan materinya itu yang produktif itu, apakah bagaimana dianya seperti inilah menyampaikan teknik kendaraan motor misalnya, kendaraan ringan misalnya, di teknik, atau di SMK ekonomi bisnis, bagaimana dia di akuntansinya, itu tentulah lagi-lagi gurunya ini punya yang baik untuk itu, untuk menyampaikannya. Bu Nur Islamiyah, saya setuju. Ini kalau ditanya 90% pasti menyatakan, Pak Saur, kita bukannya tak mau, tapi sarana prasarananya gimana gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dalam banyak kesempatan hari ini juga akan saya sampaikan, mudah-mudahan ini statement saya tidak salah, dan kita sudah sampaikan berkali-kali dalam kesempatan sebagai anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, kita sampaikan pada Pak Menteri masalah-masalah seperti ini. Bu Umi, saya juga sampaikan ini, Pak Idris ya, kemudian Pak Mukhlis, kita ada juga Zoom berkala dari sekolah-sekolah, saya kebetulan mewakili sekolah swasta, dan juga di Badan Standar Nasional Pendidikan, menyampaikan usulan-usulan biasanya kepada Mas Menteri. Terakhir, hari itu kita bicara, kita ngomongin guru saja internet, ternyata anaknya tadi internet. Sehingga kebijakan dibayarlah uang untuk pulsa. Kemudian ada juga kebijakan di mahasiswa, dibayarlah. Jadi dan seterusnya, pelan-pelan pemerintah itu insya Allah akan menentukan itu. Jadi masalah sarana-prasarana ini yang Pak sampaikan, ini sudah kita sampaikan dan jawabannya Mas Menteri, terakhir saya sampaikan kepada beliau, Bapak Ibu, karena pendidikan ini tentulah berjenjang. Di tingkat pendidikan dasar sampai SMP itu adalah domainnya, kewenangannya di kabupaten kota, bupati dan wali kota, sedangkan di SMK dan SMA atau sekolah lanjutan atas itu adalah domain kewenangan di provinsi, sedangkan perguruan tinggi adalah di dikti di pemerintah pusat. Oleh karena itu, kadang-kadang ada juga persoalan bagaimana ini mengangkat daripada undang-undang otonomi daerah itu. Jadi Pak Jarod, saya terima kasih, Pak Bu Setia, dan ketiga pertanyaan ini, saya yang sambalnya adalah, Bapak Ibu ini, Bapak Guru ini pengen menyampaikan, perlu, senang, tetapi apa daya, sarana prasarana gimana? Ini tentu menjadi catatan ini kepada Bu Nur Islamiyah, ini nanti akan catatan kami, sampaikan kepada yang bersangkutan. Saya pikir itu sementara untuk di sesi yang kedua, Bu. Terima kasih. Baik, kita sebentar, ini ada Bunda Nur, sebentar. Ini ada Opa Adrianus, ini fans banget sama Kids Sahur. Kita panggil ya. Halo, barangkali ada pertanyaan dari Opa atau mau menyampaikan pantun? Opa? Halo, Opa Adrianus. Sebentar saja teh, belakangan sebentar. Oh, belakangan. Nah, udah. Ini dari kemarin dari Ki Sahur, menanti Ki Sahur katanya. Oke, Bunda dilanjut dulu katanya nanti habis ini. Ya, baik Ibu, karena di chat ini masih ada pertanyaan juga. Sebenarnya ada pertanyaan sama ajang curhat ini. Ini yang pertama dari Bapak Ojat Darojat. Pertanyaannya, bagaimana cara menemukan konsep untuk
membuang kejenuhan dalam PJJ walaupun dengan aplikasi yang berbeda. Mohon solusinya. Kemudian, saya lanjut Bapak dulu ya. Saya baca ada 3 pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari Ibu Eri Tendriani. Bagaimana cara kita sebagai guru membatasi siswa yang sibuk dengan game online, bukan pada pelajarannya? Dan pertanyaan yang terakhir dari Ibu Sri Hastuti. Pertanyaannya, bagaimana membentuk karakter yang kuat pada siswa saat PJJ ini? Ya, ada 3 pertanyaan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya jadi ingat waktu saya ujian doktoral kemarin ini Bu ini ya. Ini ternyata Bu Umi, ternyata ujian doktoral nggak sesulit daripada ujian daripada di webinar IG Takelar ini ya. Saya senang sekali dan saya menikmati Bapak Ibu karena yang saya sedihkan saya habis bicara satu pun tak ada yang bertanya. Nah, itu saya sedih sekali. Ini ternyata cukup banyak. Ini sudah ada pertanyaan. Saya berarti sudah 7 pertanyaan ya. Saya senang sekali. Bapak Ibu hampir sama. Jadi Pak Ojak bersama dengan teman-teman yang lain. Ini coba saya yakin Bu Umi, mohon maaf ini sama Bu Nurul Samia, saya yakin yang hadir di webinar ini mungkin 50% sudah berumah tangga. Mudah-mudahan saya tidak salah, ya. Nah, kalau sudah berarti Bapak Ibu tentulah punya pengalaman di rumah tangga, Bapak Ibu. Kira-kira di rumah tangga ini membosankankah sebagai suami dan suami istri, dan membosankah sebagai bapak dan ibu terhadap anak-anaknya? Membosankankah anak-anak itu terhadap kita orang tuanya? Nah, mari kita coba berenung dulu. Bukankah Ki Hajar juga mengatakan sekolah itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga di keluarga dan di masyarakat, Bapak Ibu, dari pusat pendidikan. Kalimat indahnya yang mau saya ambil adalah, Bapak Ibu, izinkan saya mengambil statement Ki Hajar itu, pendidikan itu dimulai di keluarga, di masyarakat dan sekolah. Jadi sesungguhnya ada paguron, ada kekeluargaan, ada keluarga. Nah, dengan demikian, Pak Saur, bagaimana kita jadi jenuh? Sama nih saya tanya, di rumah ini kira-kira kita jenuh nggak? Jadi perasaan Bu Umi hampir sama kita ini ya, Bu Nurul Samia. Saya pikir orang Sumatera, orang dari Jawa, Bogor ini, dari Sunda mah, dari Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya, Jawa Tengah. Nah, Sulawesi sepertinya sama-sama makan nasi semua. Dan saya lihat semuanya makan nasinya nggak ada yang bosan dari pagi, siang, sore sampai hari ini. Saya udah umur sekian makan itu terus. Nah, tetapi yang menjadi menarik adalah mana kita paksakan diri ini bahwasanya itu menjadi kebutuhan. Nah, menjadi kebutuhan kemudian kita gabungkan dengan bumbu-bumbu yang lainnya sehingga kita menjadi lebih nikmat makan itu kepada itu. Jadi Pak Ojak Rojala ini, jadi bagaimana kita supaya tidak jenuh anak-anak kita, lagi-lagi statement saya 10 menit yang tadi Pak Rojak, kita lihat anak-anak kita ini. Dia itu kira-kira sebenarnya kemana? Pengennya apa ini? Sehingga kita siapkan aplikasinya yang pas ke dianya. Saya ulangin, aplikasi yang pas ke dianya. Saya kadang-kadang Pak Rojak ya, dengan anak saya aja saya sudah berbeda. Saya katakan dulu, Papa sekolah nggak begini deh. Dia bilang, aduh Papa ini udah beda zaman gitu. Sering kali kita gitu. Bapak Ibu mohon coba sekali kita juga lihat. Zamannya anak-anak ini, kita paksakan tiba-tiba misalnya bicara misalnya tokoh-tokoh gitu ya. Tokoh-tokoh, kita bicarakan tokoh nasional, Soekarno-Hatta, dan seterusnya. Anak-anak itu paling yang diingatnya lah tokoh-tokohnya tokoh-tokoh Korea, Bapak Ibu. Karena di Korea dia kan begitu. Nah, jadi mungkin pintu masuknya dari sana, tapi nanti kita akhirnya tetap juga kita sampaikan tokoh ini. Saya sedih, Bapak Ibu, pernah saya nanya, kamu tahu Soekarno-Hatta? Jawabannya tahu, Pak. Soekarno bin Hatta. Jadi Soekarno itu anaknya Muhammad Hatta katanya. Nah, bagaimana mereka? Karena ternyata dianya lebih kepada, Bapak Ibu, ini yang film Korea tadi itu sebenarnya. Jadi, kalau tiba-tiba kita bicara sama anak-anak ini, bicara sejarah yang dia nggak senang misalnya, dia biasanya langsung jenuh. Tapi kalau kita pancing dengan kesenangannya dulu yang pertama, jadi ada gula-gulanya tanda petik, biar masuk dulu dia ke perangkap tanda petik yang positif tentunya. Akhirnya setelah masuk, baru kita sampaikan materi-materi kita ini. Saya kira itu Pak Ojak ya. Jadi ada sesuatu yang menarik dulu. Sama di rumah kita, kita ke sana ya, nanti begini ke anak kita. Kalau dalam hati kita, ada sesuatu nanti ingin kita sampaikan pada anak kita. Dan anak kita itu senang yang itu dulu. Setelah senang itu, dia nggak jenuh dan seterusnya menjadi lebih baik. Saya pikir aplikasi yang kita buat itu, Pak Rojak,
adalah tergantung lagi-lagi kepada situasi dan kondisi yang tadi saya katakan tadi itu. Bu Eri Tandiani ya, itu game online. Apa boleh buat Bu, ini lagi siswa anak ini ternyata senangnya malah main game online. Ya itu dia, tantangan kita lagi Bu. Kita harus bikin lagi game online-nya yang lebih bagus dari situ Bu. Gitu. Nah, kita hadapi benar apa boleh buat. Kamu game online-nya jenis A, kita bikin jenis A pangkat 2 Bapak Ibu. Nah, itu apa boleh buat Bu Eri. Nah, jadi itu bahasa gaulnya. Tapi sebenarnya yang paling penting lagi sebenarnya Bu, bagaimana kita mempengaruhi kecerdasan dia. Kamu ikut game lain, ini, dambahmu apa? Kan begitu. Manfaatmu apa, moderatmu apa, dan seterusnya. Ini kau dapat. Nah, kalau kamu yang ini akan begini. Nah, jadi mungkin ada, saya lihat saya pernah penelitian sedikit untuk anak-anak yang untuk SD, Bapak Ibu, itu saya kaget. Pas datang ke rumah saya, ini anaknya bawa game online. Jadi waktu bertamu di rumah saya, anaknya main game terus. Saya tanya, kenapa itu? Iya Mas, karena dia tahu sampai Sabtu dia sekolah dan tak boleh main game. Jadi kalau hari Minggu ini dia harinya main game. Nah ternyata hari silaturahmi saya ke rumahnya Mas Saur, ya apa boleh buat? Ya saya tetap fair bahwasanya dia bisa main game. Nah gitu. Jadi artinya dianya bisa kita arahkan nggak langsung harga mati dilarang main gamenya itu, tetapi gamenya yang berpendidikan dan kasih waktu tidak terpengaruh dengan proses pendidikan itu. Karena game online ini juga kalau kita didik dengan baik adalah proses bagaimana untuk kecerdasan bisa kita atur juga sebenarnya game online itu dengan cara-cara canggih Bapak Ibu. Kalau di ruangan ini ada yang dari guru SMK, guru teknologi TKJ atau TKR, saya pikir orang-orang yang canggih juga yang bisa membuat game online ini. Saya nggak yakin Bu Nur Hasida ini, Nur Aslamiyah, kalau di laga dengan anaknya bermain game online, kita kalah Bu dengan anak kita Bu. Ya, betul Pak. Gitu ya. Nah baik. Nah yang terakhir Bu Sri Hartuti, saya setuju Bu. Memang karakter yang kuat ini ya kan tadi di depan saya katakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas itu kan karakter Bu. Jadi memang anak-anak kita memang harus dengan karakter Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bu Sri Hartuti. Nah, karakter ini kan banyak sekali. Kita karakter yang mana yang mau kita lihat? Bapak Ibu, saya pernah ke penelitian di Malaysia. Itu sekolah-sekolah, ini Bu ya, masalah itu sebelum pandemi, tahun 2000 berapa saya lupa itu. Nah, kita di sekolah itu, sekolah Indonesia di Malaysia. Saya ulangin ya, bukan sekolah Malaysianya Bu. Sekolah Indonesia yang di Malaysia. Jadi yang ngajar guru-guru kita Indonesia. Guru-guru ini, kepala sekolahnya guru orang Indonesia. Muridnya orang-orang Indonesia. Hanya lokasinya di Malaysia. Siapa-siapa di situ Bapak Ibu, ternyata di situ ada anaknya duta besar, anaknya konsulat, anaknya juga orang-orang yang imigran. Anak-anaknya mohon maaf, pembantu dan seterusnya, yang buruh kasar petani, yang kelapa sawit, macam-macam sekali. Saya tanya kepala sekolahnya, gimana kok ngajar anak-anak yang luar biasa ini? Nah, jadi Pak Saur, kita di sini yang penting kita sampaikan adalah jujur dulu. Jadi baik dulu. Jadi karakternya yang disampaikan adalah baik. Menjadi manusia baik, manusia yang jujur. Nah nanti baru yang lainnya baru kita tambahkan pelan-pelan. Karena kalau langsung kita nyampaikan ilmunya ini, matematikanya ini X kali 2 tambah Y kuadrat sama dengan sekian, susah nanti Pak. Jadi kita bicarakan baik, jujur dulu. Jadi kita jadi jujur dulu. Dan yang terjadi, Bu Nur Aslamiyah, pada saat itu adalah itu sekitar 15 tahun yang lalu kalau nggak salah, atau 10 tahun lalu, lagi rame-ramenya kita UN, ayo, ngaku ya Bapak Ibu ya, guru di sekolah ini, dulu kita kan begitu UN kan stres setengah mati kita. Sampai istighosa, sampai doa dari pendeta, dari romo, dari kiai, semuanya itu kita begitu mungkin UN itu, dan bahkan di daerah-daerah tertentu soalnya itu dijaga tentara, jaga polisi. Ngaku ya Bapak Ibu ya. Nah, di Koramil, di Polsek, semua ikut. Bagaimana kayaknya perang terhadap itu. Bu Nur Aslamiyah, Bu Sri Hartuti, lagi-lagi pendidikan karakter. Apa yang terjadi? Karena mohon maaf sekali. Karena kita mendeklir diri kita, menganggap semua kita nggak jujur Bapak Ibu, kurang jujur. Ngaku nggak kita? Nanti ini akan terjadi bocoran. Nanti begini. Jadi yang dibayangkan adalah kesalahan-kesalahan ketidakjujuran itu. Dan terjadi akhirnya gitu. Jadi ketidakjujuran itu sangat tersistematis.
tentang UN itu, sehingga yang sampai ke pemerintah adalah sampai kemana-mana adalah ketidakjujuran daripada UN itu, Bapak Ibu. Padahal sesungguhnya sudah banyak yang jujur, terutama setelah komputer. Bapak Ibu cerita Malaysia tadi, Bu Nur Rasmia, Bu Sri Tuti, saya kaget pada saat ke sana pas kami saat ujian, Bapak Ibu. Ya Allah, itu soal-soalnya nggak ada yang jaga, Bapak Ibu. Lalu kita lihat biasa aja gitu, dia belajar biasa saja, belum pandemi ya. Bisa bayangkan waktu kita UN, pengawasnya silang, datangnya harus pasang ini, harus dilem ketat segala macamnya. Di sana tidak, Bapak Ibu. Tidak. Dan di sana guru-gurunya adalah guru Indonesia. Murid-muridnya murid Indonesia. Hanya bedanya dilaksanakan di Malaysia dan mereka sudah terbiasa dengan budaya jujur, budaya baik. Bukankah itu karakter, Bu Sri Astuti? Oleh karena itu, kalaupun misalnya tidak tersampaikan semua ilmu pengetahuan apa adanya, tapi karakternya dianya hadir disiplin tepat waktu, Bu Kartuti, misalnya tepat waktu saja, jujur yang lainnya dan seterusnya. Saya pikir karakter itu cukup banyak sekali yang bisa kita sampaikan, Bu Sri Hartuti yang baik hati. Demikian mungkin pertanyaan saya untuk yang ketujuh pertanyaan ini. Saya kembalikan kepada moderator hebat kita, Bu Nur Islamiyah. Monggo, Bu. Terima kasih Bapak, sangat luar biasa sekali nih. Saya juga sangat termotivasi sekali dengan materi hari ini. Banyak sekali ilmu yang didapat dari penjelasan Bapak tadi, cerita-cerita Bapak semua. Apalagi yang guru di Malaysia tadi, karakternya betul-betul ya kita bisa ambil lah bercermin dari itu. Kemudian bagaimana Ibu Umi? Masih ada yang ingin bertanya? Kalau di kolom chat saya lihat sudah tidak ada ini. Oh, Pak Adrianus. Oh, Bapak mau bertanya secara langsung? Silakan, Opa. Baik, oke. Saya cek audio dulu. Bagaimana suara saya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kisaur. sore, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat, Pak. I am a fan of you. Oh, terima kasih, Pak. Oke. Aku langsung aja ya. Kisaur. Iya, Pak. Dengan siapa tadi, Pak? Dengan siapa, Pak? Pak siapa? Pak Adrianus Teterego. Opa, panggilannya Opa. Oh, Pak Adrianus. Ya, saya bacain dua pantun khusus untuk Kisaur. Hujan rintik, ada payung. Payung terbang entah kemana. Siswa di kelas pun bersenandung. Kisaur datang membuat terpana. Terima kasih. Luar biasa. Pagi-pagi makan bubur. Bubur milik Om Bahar. Alhamdulillah ada Kisaur. Tengah bicara di gigi cakalar. Terima kasih. Amin. Bu Nur Samia, saya langsung jawab, seperti sirih pulang ke gagang, seperti pinang pulang ke tampuk. Tak ada raja menolak sembah, pantang Kisaur menolak pantun. Terima kasih Kisaur, terima kasih. Kami katun tidak sembarang katun, letak dibuat di pinggir kali. Pantun tidak sembarang pantun. Pantun Opa hebat sekali. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, terima kasih ya. Ya. Oke, sudah Tete. Terima kasih. Kisaur, Siap, Pak. ini saya mau bertanya Pak tentang ini kan biasanya kita ada tiba-tiba ada sesuatu masa pandemi yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya, Pak. Maksud saya kan di Bapak di BSNP kan sudah jauh-jauh hari ada perencanaan ke depan tentang bagaimana penilaian dan sebagainya. Ini apakah ada rencana revisi untuk jangka panjangnya, Pak? Karena kan di pandemi ini belum ada titik ininya, titik kapan berhentinya. Ataukah gimana, Pak? Oke. Dengan Pak siapa, Pak? Saya dari Pak Mulis, Pak. Pak Mulis, oke, Pak Mulis. Ya. Baik, Pak Mulis jadi gini. Memang ini sebelum
pandemi Pak ya, saya catatkan dulu ya Pak, sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu Mas Menteri mengatakan begini, kita sebagai guru, saya tanya, Pak Mas Menteri kira-kira apa pandangan Bapak terhadap guru ini untuk mengajarkan sesuatu? Pak Saur boleh nggak ya mimpi saya nih, gini. Misalnya mengajar olahraga tentang pendidikannya berenang. Oke? Ya, sudah. Itu bagaimana anak itu dalam waktu sekian lama jadi pintar berenang. Gitu, kira-kira begitu. Nah, itu bagaimana cara guru mengajari berenang? Monggo. Apakah dia gaya batu, gaya apa saja? Kira-kira begitu. Kenapa? Nah, kemudian yang sering terjadi, yang saya dapat ini menurut beliau nih, kalau mau ujian nanti yang diukur berapa ukuran kolam renangnya, berapa ukuran kolam renangnya, berapa tingginya ini, berapa ininya, berapa ini, terlalu banyak teori-teori itu. Bagaimana pantunku tadi? Nah, saya ulangin, jadi yang dikomentari adalah kolam renang itu sendiri. Sampai selesai itu, ternyata akhirnya itu anak juga tak bisa berenang, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kembali ke pertanyaan Pak Mulis tadi, jadi kira-kira begitulah Mas Saun. Nah, jadi kalau kita menilai anak itu, kalau pas pendidikan berenang, ya kita tes benar, dia bisa berenang atau tidak, kira-kira begitu. Ini ilustrasinya. Nah, sekarang sampai kepada tentang penilaian itu. Nah, penilaian itu yang sering waktu pertama kali beliau sebelum ini pandemi, Pak Muklis, ya sama teman-teman semua yang lain, saya ingin sampaikan, beliau menyampaikan pesan, penilaian itu harusnya ada tindak lanjutnya. Jadi begitu anak-anak kita nilai, kemudian hasilnya bagaimana, yang paling penting adalah perbaikannya. Nah, celakanya kan kita sering bagaimana kita gembar-gembor ini UN ini kan di akhir tahun kelas 3. Tadi kelas terakhir lah tingkat tinggi. Jadi begitu selesai kita UN, anak itu lepas keluar sehingga anak itu tidak sempat kita mengadakan perbaikan untuk anak itu. Itulah sebabnya dengan dasar Hasbabun Nuzulnya itu, filosofisnya itu, maka diadakanlah rencana penilaian itu di kelas 2 itu, di kelas tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Muslis, ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini juga, yang tadi penilaian tadi, yang didengar tadi adalah masalah-masalah negatifnya saja yang paling banyak ya. Oleh karena itu, direncanakan dan mengadakan asesmen kompetensi minimal. Akan tetapi karena tahun ini masih pandemi, masih belum bisa dilaksanakannya untuk tahun ini, sehingga ditunda untuk tahun depan. Kalimat indah saya adalah, Pak Mulis, pertanyaan Bapak, dengan demikian, Bapak Ibu guru hebat Indonesia, statement saya adalah, Mas Menteri itu sangat mengagungkan guru, sangat berharap kepada guru. Itulah keluar bahasanya sekolah penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, karena digerakkan oleh guru Bapak Ibu. Bapak Ibu saya ulangin. Jadi Pak Mulis, penggeraknya adalah guru. Demikian juga untuk penilaian. Jadi guru inilah yang tahu bagaimana menilai, dan guru ini yang tahu memberikan penilaian, saya ulangin, yang memberikan tindak lanjut, dan guru inilah yang akan memutuskan si anak didik ini apakah bisa menyeberang ke sana, menghasilkan nilai A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi lagi-lagi kepada gurunya. Oleh karena itu, maka penilaian itu akhirnya diserahkan kembali 1000%, saya katakan 1000% kepada sekolah masing-masing dan kepada kita para guru-guru hebat se-Indonesia ini, Pak Muklis. Oleh karena itu, tidak ada istilahnya. Jadi untuk tahun ini, apakah dia portofolio, melihat dari sebaran dia semester 1 sampai semester 5-nya, apakah Bapak Ibu membuat penilaian di akhir tahun seperti ini, apapun itu, whatever, tapi yang ingin saya katakan adalah, poinnya adalah di gurunya inilah yang menyampaikan, yang mengambil keputusan terhadap anak ini. Oleh karena itu, hari ini Bapak Ibu, saya mengetuk pintu hati Bapak Ibu, kembali kepada 100 tahun Indonesia ini, kembali kepada kebijakan Mas Menteri terhadap penilaian, kembali kepada kebijakan Mas Menteri di bidang pendidikan, yang sangat membanggakan beliau, dan yang sangat menjadi poin beliau adalah guru-guru hebat di Indonesia ini, untuk bagaimana kita mencerdaskan anak bangsa ini. Saya pikir gitu Pak Mukhlis keterangan saya yang saya sampaikan dalam banyak kesempatan kita di BSNP seperti itu. Itu kalimat retoriknya. Kalimat pendeknya, Pak Saur apa yang diuji?
Nah, di sini persoalannya. Tentulah Bapak Ibu sebagai guru tahu apa yang diajarkan kemarin, kan begitu. Silahkan apa yang diajarkan, dan pasti itu yang diuji dan seterusnya. Dan yang diajarkan lagi-lagi sebagai Badan Standar Nasional Pendidikan, kita sering-sering mengatakan, sampaikanlah 8 standar tadi, ada standar isi, sehingga anak-anak itu mempunyai standar kompetensi minimal, atau itu standar kompetensi lulusannya, apa yang harus didapatkan dari anak-anak itu. Mungkin begitu Pak Muklis, saya kembalikan kepada Oke, Ibu. saya sambung sedikit Pak Isaur. Silakan. Ini kan kalau misalkan ada polemik di lapangan Pak, kalau kita lihat di media-media itu yang agak mempengaruhi mungkin pandangan guru tentang AKM itu dengan UN. Ada yang mengatakan itu penggantinya bukan di kelas 9 tetapi kelas 8, tapi mungkin sudah terjawab tadi. Saya tertarik tadi Pak Kisaur mengatakan bahwa pada saat kedepannya siswa kelas 8 misalkan ujian AKM di kelas 8, kemudian ada evaluasi. Apakah hasil evaluasi itu yang dilaksanakan mungkin di kelas 9 yang akan jadi dasar untuk nilai kedepannya ya pada saat lulus ya, atau gimana? Yang kedua Pak, yang ingin kami tanyakan tentang itu dulu Pak, itu dulu supaya saya tidak lupa. Ya. Yang saya sangat tertarik tadi kelas 8, kemudian Bapak kan tadi mengatakan akan dievaluasi. Ini bagaimana Pak maksudnya itu? Ya. Pak Muklis memang ibaratnya orang pernikahan, sebenarnya ini belum janur kuning Bapak Ibu. Jadi kalau belum janur kuning, kan masih ada perubahan-perubahan ya. Dalam banyak pertemuan memang kalau kita ketemu dengan staf kasus menteri, ya pertemuan kita memang biasanya ada saja perubahan ya. Tapi yang sudah kira-kira tidak perubahan yang sangat kecil kemungkinannya berubah, itu mungkin saya sampaikan. Kalau yang masih besar kemungkinannya nanti saya sampaikan juga ada kemungkinan besar perubahannya. Yang pertama, Pak, saya ingin pastikan, AKM Bapak Ibu bukan pengganti UN. Harus saya katakan itu. AKM, Pak Muklis, bukan pengganti UN. Nah, gitu, Pak. Nah, jadi supaya jangan salah, bukan, Pak. Kalau itu nanti kita katakan itu pengganti UN, nanti kita salah. Jadi statement saya ulangin Bapak Ibu para guru hebat Indonesia, jangan terlalu khawatir dengan AKM itu, karena AKM bukan pengganti daripada UN. Itu beda sekali. Beda cara mengukurnya, beda caranya, dan seterusnya. Itulah sebabnya, jangan Bapak Ibu terbawa-bawa kepada kebiasaan kita yang lama, sebelum UN itu ada tryout UN, segala macamnya itu. Itu beda sekali. Itu pertama. Yang kedua, dasar evaluasi benar Pak Muklis. Jadi memang prinsipnya di situ. Nah, prinsip di situ. Nah, cuman memang ada sedikit juga pro kontra juga Pak Muklis. Apakah memungkinkan AKM yang diteropong di kelas 2, di kelas menengah, ya, di kelas 2 atau menengah, kalau SD di kelas 4-nya itu Bu ya. Itu diteropong, dilihat hasilnya itu sehingga si guru-guru di sekolah ini semuanya bisa memperbaiki ini. Arahnya ke sana. Tapi apakah bisa dilaksanakan? Memang sampai sekarang kita masih juga mempersoalkan itu Pak Muklis ya. Tapi niatan baiknya kita melihat ke sana arahnya. Tapi yang mau saya garis bawahi, AKM bukan pengganti UN. Saya pikir itu Pak. Terakhir Pak, saya masih penasaran ini. Ini kan semasa pandemik, Bapak tadi katakan 100% diserahkan kepada sekolah. Apakah tidak ada kekhawatiran di kementerian itu bahwa nilai itu akan subjektif atau bagaimana karena diserahkan ke sekolah? Apakah tidak bisa dibedakan nanti sekolah-sekolah yang misalkan yang SDM-nya atau sarafanya ini tiba-tiba dikalahkan sama nilainya yang ini karena diserahkan sepenuhnya? Bagaimana pertimbangannya itu Pak? Saya setuju dengan statement Pak Muklis ya. Nah, dalam banyak kesempatan ini tidak hanya pandemi, Pak. Waktu sebelum pandemi keluar kebijakan UN dihapuskan. Demikian juga USBN dihapuskan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Keluar ya? USBN dihapuskan. Ini sebelum pandemi ya Bapak Ibu ya itu. Nah, pada saat itu tentulah ini ada pro dan kontra. Bapak Ibu, gini Pak Muklis, ini kita tergantung dasar kita memandangnya. UN dan USBN lah. Anggaplah UN dulu ya. Bapak Ibu, kita ini kan ada penilaian internal dan penilaian eksternal. Internal sekolah itu diwakili Bapak Ibu para guru, katalah ya Bu Nurul Islamiyah atau Pak
Muklis ya, itu sebagai guru menilai anak-anak itu. Tentulah dengan standar internal daripada Bapak Ibu Pamong, Bapak Ibu guru ini. Internal namanya penilaian itu. Ketemulah matematikanya dikasih 8 dan seterusnya, kasih berapa nilainya itu. Itu internal. Saya setuju Pak Muklis. Tetapi kemudian ada penilaian eksternal dari pemerintah, itu yang selama ini kita kenal dengan UN. Dan hampir sering terjadi dan paling banyak sekali penilaian eksternal itu dengan penilaian internal matching. Biasanya itu jauh terjadi perbedaan. Sehingga banyak instansi pemerintah dan beberapa instansi sekolah yang dipakai adalah hasil penilaian eksternal. Saya kasih contoh saja. Contoh misalnya sekolah Taruna, Pak Muklis, masuk sekolah Taruna, Akabri misalnya, mereka akan mengambil nilainya hasil penilaian eksternal yang UN tadi. Nah, gitu Pak. Jadi UN itu yang menjadi kredibelnya lebih tinggi. Nah, kemudian Pak Saur dihapuskan itu, berarti tinggal internal. Pendapat yang satu persis dengan Pak Muklis. Berarti bisa dong guru itu membuat nilainya 9 semuanya selesai. 89, 89, 89. Sehingga di sekolah A tertentu di daerah ujung kulon sana ngasih nilai 89, di daerah perkotaan nilai 89, di daerah 89 sama semuanya. Bisa nggak seperti itu Pak Saur? Pak Muklis, Bapak sangat benar untuk itu. Pendapat yang pertama yang dikhawatirkan. Nah kemudian, jadi kalau begitu orang akan menilainya, rapotnya ini ketemulah namanya Saur, ya kan? Satu lagi Pak Muklis sama nilai 9. Padahal dari sekolah yang berbeda, tentunya nanti hasilnya pasti berbeda karena penilaiannya internal sekolahnya Pak Muklis dengan sekolah internalnya Pak Saur. Pak Muklis itu sangat benar. Itulah pendapat yang kedua. Tetapi Pak Muklis dijawab oleh pendapat lagi yang satu lagi. Bapak Ibu, kita mengangkat guru-guru hebat ini, di mana moral mereka kalau mereka tidak membuat penilaian secara objektif? Bapak Ibu, jangan kita hakimi guru-guru ini. Karena guru-guru ini adalah guru-guru adalah pahlawan yang tanpa tanda jasa ini. Yang luar biasa mereka. Kita berikan, kita bangkitkan semangatnya. Kita gerakkan itu. Makanya kita berikan kepercayaan kepada mereka. Kalau kita tidak percaya lagi pada guru, kepada siapa lagi kita percaya? Sehingga mereka akan memberi penilaian, tentulah dengan dari hati nuraninya, dari segala macam konsekuensinya, dari kesiapsabarannya, dari pengetahuannya yang baik itu. Itulah dua pendapat yang Pak Muklis beredar berbeda-beda, yang sampai sekarang janur kuning itu belum tertandatangani Pak Muklis. Gitu ya. Saya harus katakan, polemik itu Pak Saur ada di posisi mana, tentulah saya melihatnya dari kacamata yang berbeda-beda. Di sisi lain Bapak Ibu, kita ngaku ya Bapak Ibu ya, para guru-guru internal kita kalau hanya penilaian internal, kadang-kadang kita lupa memberi nilai ini kalau tidak ada penilaian dari eksternal. Tapi begitu ada penilaian eksternal, kita merasa, ini kok kita terlalu didikte dari eksternal. Jadi memang serba salah Pak Muklis. Oleh karena itu, ini menjadi polemik yang masih berkepanjangan, dan sampai hari ini setahu saya, hitam putihnya, belum ijab kabulnya, setahu saya, payung hukumnya, belum begitu jelas Pak Muklis. Saya pikir gitu komentar saya Pak Muklis. Siap. Silakan Ibu Nur Islami ya. Lanjut di kolom chat ada beberapa. Ya ini saya lihat masih ada yang di kolom chat yang ingin bertanya. Ibu Maria masih lihat ada. Ibu, ya. Mariam. Tapi ya Ibu Mariam ya. Ini sedikit melenceng, tapi katanya, apakah guru boleh mengganti nilai siswa supaya siswa tersebut boleh diterima di SNMPTN? Oh, ini pertanyaannya agak melenceng sedikit ini. Kemudian ada Ibu Sumiati. Bagaimana nilai ujian sekolah akan memiliki standar? Sekarang nilai ujian sekolah sangat subjektif. Oh ya, hampir sama tadi yang mungkin yang ditanyakan oleh Pak Muklis. Silahkan Bapak. Ya, pertanyaan yang tadi Pak Muklis barusan ini yang dengan Bu Sumiati itu memang benar Pak. Saya dalam beberapa pembicaraan bahkan ada menggelitik judulnya, apakah guru masih jujur memberi nilai? Gitu. Serius Pak Muklis. Iya. Memang ini iya. Dan tetapi jawaban dari seberang sana juga, kalau kita tidak percaya kepada guru, siapa lagi yang kita percaya? Betul juga Pak. Betul. Serba salah memang. Betul.
Ini betul-betul, ini saya pikir bila perlu nanti harus ada seminar khusus untuk itu tuh, bagaimana penilaian itu. Jadi, Pak Mulis, bertahun-tahun kita dengan UN, mohon maaf Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, bukankah pelaksanaan UN itu dihantui oleh rasa bayang-bayang, kekhawatiran, ketidakjujuran? Pak Mulis, boleh mengakui statement saya itu? Ya kan? Nah, Gini Pak Kisaur. Setuju. Kisaur. iya Pak Mulis. Tunggu dulu. Saya kadang-kadang apa? kadang-kadang di lapangan itu ada bahasa gini Kisaur. Tapi ini bukan di daerah kami loh. Tapi ada bahasa gini. Ya. Kita guru itu kadang-kadang dilematis. Kalau siswa diberikan nilai sesuai kenyataan dan nilainya rendah, kadang-kadang gurunya disalahkan oleh kepala sekolah atau pejabat di atasnya. Katanya gurunya gagal. Itu kadang-kadang menghantui Kisaur. Ya. Oke. Baik, Pak Mulis ya. Bu, apa tadi yang dari CPTN saya coba ya ulang lagi ya. Jadi gini. Jadi Pak Mulis dan Bapak Ibu semuanya, ini sekaligus menjawab Bu Sumiati tadi, bukankah dikatakan tripusat pendidikan? Sekolah itu dimulai dari keluarga, sekolah itu dan masyarakat. Jadi Pak Mulis, kalau hanya di sekolah saja ranah pendidikan berhenti di gerbang sekolahnya Pak Mulis, Bapak Ibu guru hebat, kalau sekolah pendidikan itu hanya berhenti masuk pintu gerbang berarti selamat datang di pendidikan dengan cium tangan sebelum pandemi ini ya. Sekarang salam corona, ya. Kemudian dia keluar, di luar dari gerbang itu dia bukan pendidikan lagi, maka rusak negara kita ini sebagaimana yang Ki Hajar. Karena Ki Hajar menekankan sekolah itu, pendidikan itu ada di rumah, sekolah, dan masyarakat. Bapak Ibu, tripusat pendidikan. Jadi Pak Muklis, kalau kita memberikan nilai, memberikan ini, kemudian orang tua anak-anak, katakanlah sekolah, mohon maaf, masyarakat, ternyata itu tidak bersinggungan, tidak komprehensif dengan sekolahnya, berarti di sini ada yang salah, Bapak Ibu. Apakah sekolahnya yang salah tidak menyampaikan informasi, atau masyarakat ini yang salah tidak mendapatkan informasi itu? Itulah sebabnya, Bapak Ibu, guru hebat Indonesia, Pak Muklis, dalam banyak kesempatan kita harus perlu melihat di mana sisi-sisi lemah daripada guru, di mana sisi-sisi hebat di guru, dan di mana sisi-sisi negatif daripada orang tua atau masyarakat, dan di mana sisi-sisi negatif dan sisi positifnya. Kalau itu kita tidak bisa minimalisir, Pak Muklis, akan berkepanjangan masalah penilaian itu. Saya setuju, di daerah-daerah tertentu, kalau ada naiknya nggak naik kelas, bisa datang itu, bisa berbahaya gurunya itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya Pak Muklis ya. Kembali kepada Bu Sumiati. Betul. Jadi Bu Sumiati, jadi saya setuju tadi yang nilai US tadi, yang subjektif tadi. Ibu sangat benar, Bu. Saya sangat benar. Saya ulangin, dulu waktu pertama kali USBN kita umumkan tidak ada, USBN itu kemarin, saya pernah setahu saya di Banjarmasin, saya menjadi pembicara di sana, disampaikan, kalau ujian sekolah berbasis negara standar itu, USBN kemarin, ujian standar berbasis negara itu, nasional itu, terus mana lagi yang mau kita pakai gitu loh. Apalagi yang kita pakai, jadi orang pada bingung. Nah, jadi Bapak Ibu, apa boleh buat? Bukankah Pak Muklis, saya hari ini ya, kita harus berpandangan tentulah positif terhadap pemerintah. Nah, pemerintah memutuskan seperti itu, kalimat bijaknya adalah, lagi-lagi yang tadi terhadap guru tadi itu. Nah, kita yang tak biasa memang, selama ini sudah ada standarnya seperti ini, tiba-tiba nggak ada, itu bingung. Bingung sekali, ini gimana, jadi kebingungan. Nah, oleh karena itu, jawaban saya pada Bu Sumiati tadi, memang lagi-lagi disinilah diketuk pintu hati Bapak Ibu, dalam pertemuan ini guru-guru hebat Indonesia ini, karena masa depan kita ini 100 tahun Indonesia ini ada di tangan Bapak Ibu guru semua ini, karena standar untuk untuk penilaian eksternal itu begitu sudah tidak ada, berarti penilaiannya sangat subjektif. Saya setuju. Jadi kalau kita adalah penilaiannya sangat negatif, apa boleh buat, ini kita akan bisa berbahaya ke depannya. Nah, yang terakhir, yang SMPTN tadi, Bu Nur Islamia itu benar. Itu juga lah, mudah-mudahan dikti, pengelola perguruan tinggi negeri, itu mereka bisa berubah. Nah, jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, ini hasbabun nuzulnya begini ya.
pada saat perguruan tinggi negeri menerima calon mahasiswanya, perguruan tinggi negeri ini pengennya yang terbaik-baik. Misalnya, oh dilihat ini, Nur Islamia, oh ini pasti baik ini, masuk. Ibu Umi Bogor pasti masuk. Ini Pak Muklis pasti masuk, dan seterusnya. Tetapi Pak Muklis pada saat itu namanya Bu Nur Islamia, Bu Umi, dan Pak Muklis pada saat UMPTN ujian itu, pada pusing kepalanya. Nah, pada pusing kepalanya, palingnya pintar banget dari kelas 1, 2, 3 SMA, terus di ketiga ini. Tapi begitu pas saja UN, itu lagi pusing, lagi sakit apa gitunya. Akhirnya dia tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, rektor se-Indonesia membuat aturan main, anak-anak yang dari kelas 1, 2, 3, semester 1 sampai semester 5, yang memang berbakat untuk ini, kita undang masuk ke perguruan tinggi kita, sehingga kita punya bibit yang baik, Bu Nur Islamia. Ambillah nilai-nilai yang baik. Misalnya Pak Muklis semester 1 nilainya 7,5, naik jadi 7,8, 8,5 sampai 9. Menunjukkan yang sangat baik, dan dia yakin itu diambilkannya lah, diundanglah masuk ke PTN itu, undangan. Namanya jalur undangan, Bu, gitu. Nah sehingga nanti dia diharapkan jadi itu. Bu Nur Islamia, kemudian bukankah orang Indonesia, mohon maaf ini jangan tersinggung, bukankah orang Indonesia kalau dikasih sebuah aturan main, pasalnya misalnya aja pasal 1, 2, 3 dan seterusnya, biasanya bukan mau melaksanakan ketentuan itu, tapi dicari Pak Unusnya, Pak Muklis ya, Bu Nur, dicari pasal mana yang bisa kita kira-kira jadi kita bisa masuk gitu. Maaf, betul nggak? Jadi bukan bagaimana melaksanakannya, pasal mana yang bisa kita akalin, sering-sering begitu. Mohon maaf, ini saya tanda petik ya, tanda petik. Saya nggak semuanya, tanda petik, mohon jangan diartikan berbeda. Nah, jadi demikian juga. Akhirnya pintar ini orang-orang kita ini, mohon maaf saya nggak tuduh sama orang. Wah, kalau begitu, pelajari supaya bisa, supaya kau bisa masuk jalur undangan kah? Iya, oh begitu. Nilaimu berapa? Ya berarti bikin naik nilaimu 8899. Oh, pasti kau dipanggil jalur undangan. Begitu tadi masuk. Sehingga orang tanda petik keluar akalnya dibikin nilai itu. Karena sayang sekali waktu kelas 1 nilai tinggi 99, kelas 2 misalnya 29, pas semester 5 jatuh dia dibikin nilai 6, wah itu nggak dipanggil jalur undangan, kan kira-kira begitu, karena grafiknya yang tak baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin jangan ketawa-ketawa, tapi itulah faktanya. Jadi kita senantiasa mencari celah, saya ulangin, mencari celah bagaimana kita memanfaatkan aturan main itu, mana yang bisa kita lakukan begitu. Saya pikir begitu ya, mohon tidak tersinggungan untuk ini, tapi saya ceritakan apa adanya. Itulah sebabnya dalam pertemuan kita sudah sampaikan kepada Kementerian dan Dirjen Dikti yang baru, kita sampaikan pada itu. Nah, dan ternyata jawabannya, iya Pak Saur, biasanya itu tidak evaluasi. Bu, ya ini bukan Pak Mudis lah ya, ini misalnya jadi dari si A lah, si A, dia ternyata diakali nilainya. Diakali, begitu masuk Pak Mudis, begitu dia semester 1, bingung dia, bagaimana? Karena dia sebenarnya nilainya adalah nilai yang nggak benar. Maka biasanya itu akan dipanggil dan sekolahnya di blacklist, dan itu akan dipanggil yang akan berakibat terhadap adik-adik kelasnya dan tidak akan lagi diterima sekolah itu untuk masuk jalur undangan. Begitu Bu Nur Islamia ya, saya senang ditanyakan seperti itu, nggak apa-apa. Oleh karena itu lagi-lagi kata kuncinya, sudahkah kita Bapak Ibu guru-guru hebat, guru-guru baik, guru-guru jujur yang untuk menciptakan anak-anak generasi bangsa kita ini menuju 100 tahun? Saya kembalikan kepada Bu Umi. Silakan. Terima kasih Bapak. Wah, sangat luar biasa interaktif kita hari ini, kegiatan kita hari ini. Ini saya lihat mana Ibu Umi? Masih ada waktu? Masih 20 menit lagi. Masih ada satu pertanyaan lagi. Masih berkaitan dengan yang kita bicarakan tadi yang lagi Sore ini. Ayo terus. Masih ada. Ini masih sama kaitannya dengan yang tadi tentang nilai. Pertanyaannya bagaimana terus kalau misalkan seperti tadi pembicaraan kita, bagaimana caranya agar guru itu bisa benar-benar objektif dalam melakukan penilaian? Dari Ibu Herlina ini, dari Ibu Herlina Ohi. Itu Bu Herlina ngomong aja langsung, Bun. Ayo.
Oke. Bunda Erlina. Silakan kalau ada yang langsung nggak apa-apa, Bu. Ada langsung atau mau? Erlina. Herlina, disampaikan langsung aja biar unek-uneknya keluar. Iya. Ya, ayo Bunda Herlina. Ajang curhat ini. Atau Ya, silakan Bunda. Halo nih. Bun, ya. Silakan curhat. Iya. Salam kenal Bapak. Oh iya. Ya, Pak, ini masih hubungan dengan masalah penilaian tadi, Pak. Biasanya di sekolah itu kan mungkin sudah jadi rahasia umum. Memang guru itu bebas, tetapi pada saat mengambil keputusan tidak sepenuhnya bebas, Pak. Pasti kita merasa agak ya ada sedikit tekanan-tekanan juga dari pihak-pihak yang lain. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, bagaimana kira-kira guru itu memang dia bisa benar-benar objektif ketika mengambil keputusan untuk menilai anak didiknya seperti itu. Ya, terima kasih. Kenapa menyampaikannya kayak takut begitu Bunda Herlina? Sampaikan aja yang sahur ya. Takut ditegur atasan mungkin. Aduh. Hanya direkam, Iya, iya. Bunda. Oh gitu ya. Takut ada bukti. Ya, silahkan mungkin Bapak. Silakan kita ngomong. Terima kasih. Jadi lagi-lagi Suaranya hilang. memang Halo. Ya. Ada ya? Bisa, Bu? Ada Pak, silakan. Silakan. Ya. Terima kasih. Saya terima kasih Bu Herlina Ohi ya. Nah, ini dari dia. Saya senang sekali. Iya, Pak, seperti betul. itu. Saya dari Gorontalo, Pak. Oh, Gorontalo. Ya, oke. Terima kasih dari Iya. Gorontalo. Saya tahun 2000 saya di sana, Bu. Dulu itu masih sebelum berpisah dari Sulawesi Utara. Jadi kita naik di perbatasan di Bolang Mangondo ya, dulu masih di sana, kita pernah di sana. Jadi Gorontalo ini sekarang terkenal dengan jagungnya, Bu ya. Disebut Iya. jagung Gorontalo karena jagungnya ngambil dari Sekarang Bogor, masih terkenal jagung dari dengan Sumatera. Nah, jadi sering-sering begitu, Bu. Jadi jagungnya Bu Umi disebutin namanya jagung Gorontalo. Ya kan? Terkenal dengan kota jagung. Waduh. Padahal jagungnya ngambilnya dari Surabaya, ngambil dari Sumatera, di Bogor, tapi mereknya dari jagung terkenal kota jagung. Nah, Bapak Ibu, saya melihat positifnya, Bu Herlina Ohi. Positifnya adalah bagaimana mereka mengemas dengan baik untuk menyampaikan dengan baik ke depan. Jadi kadang-kadang merek itu perlu nama. Nah, jadi sama dengan penilaian ini. Jadi penilaian ini sebenarnya Bapak Ibu, bukankah di pembukaan Undang-Undang Dasar kita ini mengatakan kita ini adalah kebebasan itu. Di pasal 28 kita kebebasan. Jadi, Bu, di sini ada ini yang tokoh hebat kita namanya Bu Umi, salah satu tim pengembang di Kemendikbud. Kita ini sedang memperjuangkan hak-hak dasar daripada guru-guru ini. Jadi kita harus punya hak-hak dasar kita ini supaya kita bisa bebas melaksanakan tupoksi kita. Karena kalau kita tidak bebas menyampaikan tupoksi kita, maka disitulah tunggu kehancurannya. Jadi statement saya adalah yang disampaikan Bu Herlina Ohi itu benar, saya setuju. Karena dalam banyak hal itu sering-sering kita tidak bebas menyampaikan pendapat itu. Saya setuju itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sabar sedikit Bu Herlina Ohi, kita sedang menyampaikan untuk membuat kode etik guru di Indonesia. Jadi kita ada kode etiknya, sehingga kalau kita sudah punya kode etiknya itu, artinya ada aturan main yang kita laksanakan. Jadi kalau sudah ada aturannya, kode etik itu, maka siapapun tak boleh melawan itu. Siapapun tak boleh melawan itu. Nah, yang sering-sering masih terjadi adalah masih banyak aturan yang masih abu-abu, Bu Umi. Pak Munglis ya, masih banyak aturan abu. Dan sering-sering lagi aturan itu susah diterjemahkan dalam bahasa akar rumput. Sehingga manakala si guru akan tugasnya, dia tidak terlindungi dengan kode etik guru itu. Padahal di Undang-Undang Guru nomor 14 itu sangat jelas. Di situ bagaimana perlindungan terhadap hak-hak daripada guru. Bu Herlina Ohi, apa boleh buat di sini harus saya sampaikan cara keluarnya adalah pintar-pintarlah untuk menyampaikan pendapat, karena sekarang ini Bapak Ibu, Bu Herlina Ohi, orang sangat mudah tersinggung, nggak tahu.
Sekarang ini orang kalau dikasih tahu, kemudian dikasih masukan, dikasih ini, itu sering sekali orang tidak terima. Itu kalau caranya kurang baik. Tetapi kalau masukan yang kita sampaikan adalah masukan yang sangat manis dengan cara yang baik, walaupun yang kita sampaikan pahit itu, tapi dengan cara-cara yang manis, dengan senyum manisnya Bu Herlina Ohi, senyum manisnya daripada Bu Umi dan Bu ini, saya pikir itu masih bisa. Jadi kalimat saya, Bu, jawaban saya adalah pinter-pinterlah menyampaikan daripada gagasan itu, sehingga kita bisa sesungguhnya kita menolak untuk tidak setuju itu, tapi dengan cara yang halus, akhirnya pimpinan kita, pihak-pihak tertentu, saya nggak sebut nama, sehingga mereka bisa menjemati hati kita di situ. Bu Herlina Ohi, saya ingin sampaikan, bayangkan kita berhadapan-hadapan di sini, Bu Herlina Ohi, saya buat dari depan saya ini angka 9. Saya yakin Bu Herlina menyatakan angka 6. Dan Ibu akan bersetegah menyatakan, Pak Saur itu kok gimana sih? Ini angka 6. Nah, saya juga akan bersetegah menyatakan itu angka 9. Bu Herlina Ohi, dalam kehadapan seperti itu, khususnya dalam penilaian-penilaian yang kita sampaikan, kita dengan pimpinan, dengan orang-orang tertentu, sering-sering mereka tidak tahu yang kita lakukan, Bu Herlina Ohi. Bu Herlina sudah mengatakan penilaian dengan cara A, B, C, D, dengan angka 6 tadi, tapi orang lain nilainya angka 9. Sehingga sekarang bagaimana Bu Herlina Ohi menyampaikan pesan tadi itu kepada mereka di sebelah sana, oh ternyata Bu Herlina Ohi yang dimaksud seperti ini ternyata, oh iya. Nah kalau begitu kita setuju deh, kita sepakat kalau gitu kita buat begini dan seterusnya. Jadi lagi-lagi menyampaikan pesan kita ini ke pihak yang seberang sana itu memang nggak mudah Bu Herlina Ohi, tapi tidak ada yang mustahil bagi aku. Itu mungkin. Kuncinya di komunikasi berarti. Ya, betul Bu. Nah, Bu Herlina, saya pikir saya senang dipotong sama Bu Umi. Saya menjadi lebih betah di ruangan ini karena kuncinya saya dikomunikasikan oleh Pak Idris dan Bu Umi. Saya luar biasa nih, mereka sahabat-sahabat saya yang paling usaha. Saya mau jam berapapun ditelepon Bu Umi sama Pak Muklis, saya biasanya langsung oke. Karena mereka adalah jago komunikasi yang baik nih, Bu. Jadi belajarnya sama Bu Umi sama Pak Muklis ya, Bu Herlina Ohi ya, gitu ya. Gitu. Iya, Saya kan jago di WA sama Kisaur. Baik, Bu. Ya. Masih ada, Bu? Masih ada satu lagi mungkin ini dari mungkin yang terakhir mungkin ya. Dari Bapak Muhammad Yunus dari SMP Tribakti Banyuwangi. Terkait tentang AKM dengan guru dalam memberikan pembelajaran yang masing-masing harus mengarah pada literasi dan numerasi. Bagaimana dengan kemampuan guru dalam bidang matematika dan bahasa Indonesia? Mungkin seperti itu atau ya. Bagaimana dengan kemampuan guru dalam bidang matematika dan bahasa Indonesia terkait AKM? Terima kasih Bu Pak Yunus. Terima kasih. Ini Nabi Yunus ini dari pertanyaannya saya senang sekali. Saya yakin orang ini pasti sifatnya orang yang baik-baik sekali nih, ya. Doanya Nabi Yunus dan senantiasa kita amalkan nih, ya. Pak Yunus, sama dengan penjelasan saya tadi yang pertama, jadi pemerintah mengadakan suatu penelitian panjang ke depan bagaimana kira-kira 100 tahun tadi kita akan situ. Jawabannya adalah kita melihat adanya literasi dan numerasi tadi itu. Ada kompetensi, ada yang harus kita harapkan beberapa tahun ke depan. Dan faktanya di beberapa tahun ke belakang kita evaluasi masa lalu kita lihat di belakang, ternyata literasi numerasi kita ini masih jauh ketinggalan dengan negara lain, sementara dunia tanpa batas. Oleh karena itu masuklah kebijakan untuk mempertinggi ini. Itu ya Pak Yunus ya. Nah, kemudian lagi-lagi ini kalimat saya Bu Pak Yunus, sesuatu benda itu akan tetap diam dan terus diam kalau tidak ada yang menggerakkannya. Sebaliknya, sesuatu benda itu akan bergerak dan tetap bergerak dan terus bergerak kalau tidak ada yang menghentikannya. Saya ulangin. Jadi, Pak Yunus, anak-anak kita ini yang literasi dan numerasinya itu tidak bisa dia bergerak maju, dan dia akan tetap diam dan tetap diam kecuali ada yang menggerakkannya.
Literasi dan numerasinya akan tetap seperti itu, kecuali ada yang menggerakkannya. Dan yang menggerakkan itu namanya adalah Bapak-Bapak M. Yunus dari Banyuwangi dan kawan-kawan. Nah, saya pikir itu statement saya. Ini kayaknya saya bahasa menteri cocok nih ya, Bu Nurhani ya, Bu Nurhani ya. Nanti calonkan jadi menteri pendidikan selanjutnya. Amin. Sorry. Doa. Baik. Amin, 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 amin. Jadi Pak Yunus itu saya maksud ya. Jadi artinya lagi-lagi kalimat kita bijak ini, apalagi saya hari ini hadir di komunitas Ikatan Guru Indonesia, adalah kalimat poinnya adalah guru ini. Jadi kita bicara bagaimana ke depan, bagaimana seterusnya, tergantung kepada guru ini. Itu Bapak Ibu. Jadi saya ingat sekali lagi, masalah literasi dan numerasi, hukum yang barusan tadi saya sampaikan tadi itu Bapak Ibu, bayangkan kipas angin itu tidak akan pernah berputar kalau tidak ada yang memutarkannya. Dan dia akan tetap berputar kalau nggak ada yang menghentikannya. Anak-anak kita juga demikian. Dan dia akan tetap diam dan terus diam kecuali ada yang menggerakkannya oleh guru-guru kita ini, sehingga sekarang keluarlah namanya guru organisasi, guru penggerak. Saya pikir begitu, Bu. Ya, saya pikir masih ada? Sangat luar biasa. Bagaimana Ibu Mi? Masih ada yang ingin bertanya langsung? Atau Mungkin di panelis masih ada yang mau ditanyakan, kalau tidak kita minta closing statement dari Ki Saur. Ada lagi Bapak Ibu panelis atau Bapak Ibu yang mau ditanyakan, masih boleh satu pertanyaan lagi? Satu pantun deh. Boleh, silakan. Janganlah kau tinggal pergi. Nanti hati kami akan bersedih. Usai sudah pertemuan ini, Toki Saur, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Baik, kalau begitu Bu Umi dan Pak Muklis dan khususnya moderator kita, saya akan beri statement penutup. Ya, silakan. Baik. Closing saya yang pertama Bapak Ibu, saya sering ini izinkan saya Bu ya, ini closing saya adalah membacakan WA dari Bu Umi dari Bogor. Saya hanya baca saja ya Bu Umi ya. Bapak Ibu, saya diingatkan orang tua ini, Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa melakukan berhindar dari perubahan. Bapak Ibu, oleh karena itu, kalau kita pasif begitu ada perubahan, kalau kita pasif, kita pasti akan mati cepat, Bapak Ibu. Kalau kita reaktif, kalau ada perubahan kita reaktif, ada perubahan baru reaktif, kita mati juga, tapi kita agak pelan Bapak Ibu. Sama dengan sekolah. Tapi kalau kita antisipatif, baru kita bisa hidup bertahan. Oleh karena itu, webinar hari ini kita mengantisipasi jauh ke depan, tujuannya supaya kita bisa lebih hidup bertahan. Sebagaimana Khairil Anwar, kita ingin hidup 1000 tahun lagi. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi dan mengaplaus kepada Ikatan Guru Indonesia. Mudah-mudahan ini saya bukan diundang untuk yang pertama dan yang terakhir, dan saya sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Itu statement saya pertama. Karena Ki Saur, Ikatan Guru Indonesia banyak punya kegiatan webinar, nanti ditunggu banyak undangannya. Nanti bentar lagi Pak Adrianus pasti ngejapri Ki Saur. Oh gitu ya? Iya. Baik, itu statement saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, bicara tatap muka yang sering kita sampaikan saat ini, itu kita tidak bisa seenaknya. Lagi-lagi kesehatanlah yang paling utama. Tidak hanya kesehatan siswa, tapi kita sering lupa kesehatan guru dan kita semuanya. Kita hormati kebijakan Senayan, Kemendikbud di Jakarta, tapi tetap kita perhatikan kesiapan sekolah, khususnya siswa dan persetujuan orang tua. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, tidak mudah kita melihat virus corona. Jadi yang benar kita harus mengantisipasinya. Sambil ketemu, menunggu tatap muka, insya Allah virus corona akan terbang semuanya, kembali kepada asalnya saja, maka semua kebijakan mari kita laksanakan dengan baik. Jadi sesungguhnya dalam masa pandemi ini, gurulah yang paling utama, insya Allah kita sehat semuanya. Maka
tagline kami adalah apapun makanannya, Bapak Ibu, apapun makanannya, teh botol tetap minumannya. Bagaimanapun kondisinya, gurulah yang jadi bintangnya. Dan guru itu akhirnya hari-hari di sini Ikatan Guru Indonesia yang hari ini luar biasa. Begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu, sampan sudah, rakit sudah, yang belum hanya bahteranya. Materi sudah, tanya jawab sudah, yang belum tinggal penutupnya. Pantai Ancol airnya bersih, walau bersih terasa asin. Kepada Bapak Ibu IGI kami ucapkan terima kasih. Semoga semuanya ke depan mendapatkan vaksin. Yang di lembah datang mendaki, yang di bukit turun. Yang di lembah datang mendaki, yang di bukit datang mendurun. Kepada Bapak Ibu hormat kami beri, khususnya IGI, mohon maaf kalau kami kurang santun. Mari kita berdoa, insya Allah kita tetap sehat semuanya. Dalam hal ini, tetap kita nomor satu kesehatan. Bapak Ibu, kalau Tuhan menangkap pancing jangan Tuhan langkahi. Materi dan tanya jawab sudah kami sampaikan. Insya Allah mendapat restu ilahi Robbi. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Nah, gajah makan sirih, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Sangat luar biasa sekali kegiatan kita hari ini. Betul-betul saya mendapatkan banyak sekali, sangat beruntung bisa diundang di acara ini. Banyak sekali yang bisa diambil, dipetik. Ada banyak pelajaran pada hari ini. Jadi untuk kegiatan kita hari ini telah berakhir, di mana temanya adalah peran guru dalam kondisi PJJ menuju 100 tahun Indonesia. Saya Nur Islamia Baharudin mohon pamit. Terima kasih kepada para peserta dan terutama kepada Bapak Kisaur. Terima kasih atas ilmunya yang telah dibagikan pada hari ini. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Umi. Baik, terima kasih Bunda Nur Islamia. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah kegiatan webinar IGI Takalar edisi ke-23 dengan judul Peran Guru dalam Kondisi PJJ menuju 100 tahun Indonesia. Terima kasih Kisaur atas materi kerennya, pantunnya, dan terima kasih Bunda Islamia. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Saya Umi Tiraustari dari Kota Bogor undur pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kisaur, terima kasih luar Terima biasa. kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih. Banyak Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Jangan kapok ya. Siap. Ya, baik. Enggak dong, Baik, nanti izin diundang ya. lagi. Siap. Baik. Baik, terima kasih. Pak, tolong dimatikan stop recordingnya dulu apa? Di aku nggak bisa nih, sinyalku lagi laplup kayaknya. Baik, Bapak Ibu saya izin live ya. Izin live ya Bapak Ibu ya. Ya, makasih banyak Pak. Terima Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. Kisaur. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu di kegiatan mendatang. Amin. Izin ya. Izin Pak ya. Amin. Siap. Ya, terima kasih ya. Pak Adrianus, tolong stop recordingnya apa? Ya, aku agak laplup ini. Bapak Ibu yang belum ya udah. absen, kami beri kesempatan 20 menit ke depan.